Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Insyaallah yang senantiasa dimuliakan, dijaga dan diberkahi oleh Allah, para alim ulama, asatidzah, juga tokoh masyarakat sekitaran Kapling DKI Tojaga Karsa ini, dan saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali jumpa kita di siang ini Ahad 19 Dzulhijjah 1438 Hijrah. Semoga siapapun yang berada di masjid ini, di lingkungan masjid ini, mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan bahwa tanah ini adalah milik DKI. Demikian Pak ya. Tapi juga tidak boleh kita luput dalam pengetahuan bahwa DKI itu, daerah khusus ibu kota Jakarta itu, ada peran besar umat Islam dalam menghadirkan kenyamanan, ketenangan hingga terwujudnya nama Jakarta bagi kota tercinta ini. Jakarta itu yang memberi nama orang Islam, namanya Syekh Fathullah, dikenal dengan Fathahillah. Orang Portugis menyebutnya dengan Fatihah. Siapa beliau? Seorang jenderal yang sangat taat kepada Allah, panglima perang, yang diutus langsung oleh Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Dan beliau, menantu beliau, menikah dengan anak yang kedua, perempuan dari Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Diutus khusus ke Batavia pada saat itu untuk bisa membebaskan Batavia dari kungkungan Portugis yang merapat ke Batavia, ingin mengambil bagian dari pelabuhan Sunda Kelapa. Maka diutuslah kemudian untuk datang membebaskan. Tidak hanya diutus membebaskan, tapi membawa nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian setelah berjuang pada tanggal 22 Juni 1527 bulan Al-Muharram, 9 Muharram 923 Hijrah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebelum berangkat mereka berdoa, salat, kemudian berjuang. Senjata yang terbatas itu bisa mengalahkan senjata-senjata otomatis. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Bukan sembarangan lemparan, tapi dengan izin Allah segala lemparan tombak, panah dan sebagainya itu bisa mengalahkan senjata-senjata yang cukup lengkap. Maka singkatnya dikalahkan dan Portugis pada saat itu. Kemudian bersyukur kepada Allah, Fathullah dan pasukannya, dan kemudian memberikanlah nama dari syukur itu kepada kota yang dimaksudkan. Karena mereka menyadari yang memberikan ketetapan itu adalah Allah, yang membuka kota itu adalah Allah, maka mereka mengembalikan kepada ayat Quran di surah ke-48 ayat yang pertama. Inna fatahna laka fathan mubina. Kami yang buka untuk kalian dengan pembukaan yang luar biasa nyata. Ini ayat terkait dengan berita dibukanya kota Mekah dari kungkungan orang-orang Quraisy pada saat itu, dibuka untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nama terakhir Fathan Mubina dijadikanlah nama yang melekat pada kota yang dibuka oleh Fathullah itu.
Dalam bahasa lokal, Fatham Mubina disebut dengan Jayakarta. Disingkat menjadi Jakarta. Di nama Jakarta itu nama dari bagian ayat Al-Quran. Disingkat dari Jayakarta, Fatham Mubina. Kemenangan yang nyata, Jayakarta. Itu nama yang melekat, ada nilai-nilai keislaman, nilai perjuangan yang dibukakan oleh Fathullah, diutus oleh Syarif Hidayatullah. Siapa Syarif Hidayatullah itu? Syarif Hidayatullah adalah anak seorang ulama besar bernama Syarif Abdullah. Menikah dengan seorang perempuan salihah bernama Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim itu nama aslinya Rasantang, lahir tahun 1426. Punya dua saudara. Yang pertama namanya Walang Sungsang, lahir tahun 1423, dikenal dengan Abdullah Iban. Yang kedua lahir tahun 1427, dikenal dengan Raja Senggara. Ketiganya anak dari seorang penguasa di wilayah perbatasan Banten sampai ke ujung Jawa, dikenal dengan Prabu Siliwangi. Nama lainnya Pamanah Rasa, disingkat dengan Manah Rasa. Menikah dengan seorang perempuan bernama Nyai Subang Larang. Ketika menikah punya 3 anak tadi, kemudian seluruhnya masuk Islam, lalu kemudian berangkat menunaikan ibadah haji. Nah, saat berhaji itulah kemudian Syarifah Mudaim setelah selesai hajinya menemukan jodohnya bernama Syarif Abdullah. Di Pinang di sana, Abdullah Iman kembali ke Nusantara, menghadap pada bapaknya Pamanah Rasa, diberikan tempat untuk berdakwah di wilayah Lemah Wungkuk. Lemah Wungkuk, daerahnya cukup pada saat itu kurang bersih, tapi berhimpun banyak etnis. Ada etnis Arab, ada Cina, ada lokal. Campuran dalam bahasa lokal disebut dengan caruban. Pekerjaannya senang mengambil udang-udang yang dijadikan terasi, dikenal dengan rebon. Akhirnya diolah. Mereka mengatakan cai rebon, cai rebon, cai rebon, sehingga berubah nama menjadi Cirebon. Nah, ditata baik, kemudian jadi lokal yang baik, jadi bagus, jadi rapi. Carubannya sekarang letaknya di daerah Lasem. Jadi kalau Anda teruskan ke sana, setelah Semarang ada Demak, setelah Demak ada Kudus, setelah Kudus ada Pati, setelah Pati ada Rembang, 10 menit dari Rembang masuk ke wilayah Lasem, kurang lebih sekitar 250 meter sebelum Masjid Agung, sebelah kiri belok arah Gedong Mulyo, lurus ada pantai namanya Pantai Wilayah Caruban. Depannya ada Karang Turi, di situ pertama kali Cina datang ke Nusantara. Nah, itu wilayah Caruban sampai sekarang ada. Anda lurus ke sana sekitar 5 kilo ada Pasujudan Sunan Bonang naik ke atas. Yang ngelola pasujudannya namanya Bapak Abdul Wahid. Ya, ada anak tangga cukup belang, di bawah itu kuburan Sunan Bonangnya. Baik, siapa Syarif Abdullah ini? Syarif Abdullah ini adalah anaknya Maulana Ishaq. Adiknya Maulana Ishaq. Dibawa Syarifah Mudaim ke Mesir, asalnya dari Mesir. Tinggal selama 20 tahun sampai melahirkan anak namanya Syarif Hidayatullah. Nah, Syarif Abdullah adiknya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu dibawa oleh bapaknya ke Nusantara, asalnya dari Mesir. Berdakwah di Nusantara. Siapa nama bapaknya? Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Syekh Ahmad Jumadil Kubra ini seorang dai, alim, penyebar Islam di Nusantara, berdakwah sampai dengan kemudian wafat. Sampai makamnya dimakamkan di wilayah Semarang yang arah ke Demak. Jadi kalau Anda mau ke Demak dari arah Semarang, nanti lurus mau belok kiri ada flyover, itu sebelah kanan makamnya, sebelah kiri nanti ada masjid. Kubahnya warnanya emas, masjidnya warnanya hijau. Sampingnya ada 3 gerai ATM, ada CMB Niaga, ada BNI, ada BRI. Nah, belok kiri itu di situ persis Ahmad Jumadil Kubra. Nah, siapa Ahmad Jumadil Kubra ini? Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Siapa Ali Zainal Al-Kabir ini? Adalah keturunan dari Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Suami Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Anaknya atau putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adli bin Muqawwam bin Nahur bin Talih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matusyalab bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Dari anaknya Maulana Ishaq ini nanti kemudian lahir keturunan, dan di antara keturunannya melahirkan 2 tokoh ulama besar.
yang kemudian mendirikan ormas besar di Indonesia. Satu mendirikan Muhammadiyah, dikenal dengan Muhammad Darwish, nama lainnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, mendirikan Muhammadiyah 18 November atau 10 Dzulhijjah tahun 1912 Masehi. Kemudian yang kedua adalah Muhammad Hasim bin Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Dua-duanya bersaudara menuju pada nasab Maulana Ishaq rahimahullah. Bahkan keduanya belajar pada Kiai Haji Soleh Darat di Semarang, kemudian berangkat ke Mekah belajar pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang lahir pada tahun 1886. Kemudian sepulang dari sana, Muhammad Darwish berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau dua-duanya diurut maka nasabnya akan nyambung ke Maulana Ishaq. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Kiai Murtado bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Kerbak bin Maulana Ishaq. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim dikenal dengan Pangeran Benawa atau Sultan Hadiwijaya. Bin Abdurrahman dikenal dengan Joko Tingkir bin Abdullah bin Abdul Fattah bin Abdul Aziz bin Radan Ainul Yakin Walid Maulana Ishaq. Dua-duanya nyambung di situ. Apa hubungan dengan Jakarta? Sekali lagi, kaitan dengan Jakarta, maka telah dari Sunan Gunung Jati, kemudian putrinya menikah dengan Fathullah, semua dari keturunan ini diperintahkan untuk membebaskan kota yang kemudian diberi nama dengan Jakarta itu. Jadi Jakarta erat kaitan dengan Islam. Jakarta erat kaitan dengan sejarah nilai-nilai keislaman. Jakarta tersambung nasabnya pada generasi keturunan Nabi SAW. Jakarta erat dengan nilai-nilai ormas yang menyatu pada keislaman. Jadi kalau tanah ini milik Jakarta, maka wajar kalau di atas tanah ini dibangun nilai-nilai yang menghadirkan nilai keislaman, terlebih masjid. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masjid ini tidak sekedar menjadi tempat ibadah, tapi mengingatkan bahwa di tanah ini ada keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan. Atau hubungan dengan pembahasan kita? Tidak ada. Itu baru penjelasan dari apa yang disampaikan oleh orang tua kita, baik dan alim kita insyaallah Ustaz Sadiqin. Kita mulai bahasan kita ya. Tadi pengantar. Bapak Ibu sekalian, tema kita saat ini yang kami dapatkan dan teman-teman inginkan untuk dibahas adalah seputar hijrah menurut pandangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita harus ketahui dulu pertama apa itu hijrah. Kedua, kenapa mesti bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baru yang ketiga, bagaimana berhijrah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Apakah cukup buka Al-Quran lantas dikatakan hijrah? Apakah lihat hadis langsung dikatakan hijrah? Kita nanti akan turunkan semua itu. Mudah-mudahan mendapatkan pengetahuan dan bekal untuk bisa mengamalkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita mulai bahasan kita. Saya ingin turunkan dulu beberapa dalil Al-Quran. Setelah itu coba kita bahas dan nanti kita mulai turunan-turunannya insyaallah. Coba tuliskan dulu ya. InsyaAllah saya tidak akan hapus. Jadi untuk diketahui dulu saja, saya coba membiasakan ini bukan ingin menulis, tapi maksudnya supaya menguatkan dasar kajian kita. Ini loh, ada dalilnya, ada ayat yang bisa dilihat kembali nanti. Jadi ketika kita mengamalkan, kita punya argumentasi yang kuat. Ketika kita disoal oleh orang lain, kita bisa menjawab dengan baik. Sepakat sampai sini? Tinggal sepakat saja kan? Baik. Bismillah. Kita turunkan dulu ya. Kisahnya kita mulai di Quran. Al-Quran dulu. Kita ambil pertama langsung saja ke Nabi Adam. Quran surah kedua ayat 38. Kemudian bertemu dan kemudian mengandung. Quran surah 7 ayat 189. Yang ketiga terlahir berikan ASI. Quran surah kedua 233. Laki-laki dan perempuan, Quran 49 ayat ke-13. Menumbuhkan generasi, Quran surah keempat ayat yang pertama. Belum ada penyimpangan sampai ada penyimpangan zaman Nabi Nuh, Quran. Bisa kita ambil surah 71, langsung saja ayat 10-nya. Langsung ke zaman Nabi Muhammad SAW, Quran surah keempat ayat 163. Nabi Muhammad
Namanya disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144, nanti kita turunkan. Quran surah ke-33 ayat ke-40. Quran surah ke-47 ayat kedua. Quran surah ke-48 ayat 29. Sekali disebut dengan Ahmad di Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Kemudian terturunkan Nabi Muhammad mulai berdakwah dengan turunnya ayat dulu sebagai bekal ilmu. Ini hijrah pertama. Saya kasih begini. Quran surah 96 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Turun perintah untuk mulai berdakwah. Quran surah ke-74 ayat 1 diturunkan sampai ayat 7 dulu. Cara berdakwahnya dengan hikmah. Quran surah ke-16 ayat 125. Ini bisa mendatangkan hidayah di Quran surah ke-29 ayat 69. Hidayah mesti diambil, jangan sampai ditolak. Kita ambil contoh yang paling ekstrim, Quran surah 20 tentang Fir'aun ayat 43 sampai dengan 44. Kalau Anda ingin berhijrah dengan kembali mengambil ini, maka tawarannya ada di Quran surah keempat ayat ke-100, paling kiri sebelah bawah. Cara berhijrahnya kita turunkan Quran surah kedua ayat 2 sampai ayat 5. Ini hasilnya, ini caranya. Kalau ini kita turunkan di Quran surah kedua ayat 238. Cara menunaikannya di Quran surah ke-11 ayat 114. Dikuatkan di Quran surah ke-17 ayat 78. Kemudian waktunya di Quran surah ke-4 ayat 103. Kalau mau ditambah di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 80. Dikuatkan di Quran surah ke-73 ayat 1 sampai 20. Cara mengerjakannya, tadi kan ada sunnahnya, turunkan oleh hadis Nabi. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 744. Temukan juga di hadis riwayat Muslim nomor hadis 397. Rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang ini terturunkan di hadis riwayat Muslim nomor hadis 749. Kalau sudah lancar ada di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010. Yang ini rawinya yang ini Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian kalau kita bisa mendapatinya, maka kita akan berubah mendapatkan ketenangan. Quran surah ke-65 ayat 2 sampai ayat 4-nya. Kemudian meninggalnya juga tenang. Quran surah 89 ayat ke-27 sampai ayat 30. Alam kuburnya juga tenang. Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Hisabnya juga enak, bisa melihat Allah tanpa hisab. Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan 23. Di surganya juga enak, tinggal pilih aja. Surga tingkat yang pertama, Quran surah yang keempat ayat 69. Surga tingkat kedua, Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Dijadikan ketiga aja, yang keduanya di sini. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Surga biasa di Quran surah kedua ayat ke-25. Kalau antum tidak mau berhijrah, silakan. Nanti meninggalnya agak kurang enak. Quran surah ke-8 ayat ke-50 sambil dipukulin malaikat. Alam kuburnya juga enggak enak. Quran surah ke-40 ayat 46 sampai 47, ditampakkan neraka pagi dan petang. Di hisabnya juga ada yang masuk neraka langsung tanpa hisab. Quran surah 18 ayat 100 sampai 101. Paling ringan dicelupkan ke neraka. Quran surah ke-4 ayat 56. Ya, nerakanya tinggal pilih. Kalau mau ke jahanam ada Quran surah ke-7 ayat 179. Ini untuk orang kafir dan orang munafik. Quran surah ke-4 ayat 140. Ya, berbahagia sampai ketemu Firdaus. Amalannya turunkan Quran surah ke-23 ayat 1 sampai ayat 9. Ini jadi pilihan yang bisa kita maksimalkan. Ini materinya. Jelas insyaallah? Belum saya terangkan. Ini baru saya tulis ya. Baik. Sudah ya?
Baik, kita sampai jam berapa? Ya, silakan. Baik ya. Saya asar pulang, antum mau maghrib silakan. Mau isya juga boleh di sini. Baik. Bismillah, kita mulai kisahnya. Pertama, tentang hijrah ini kita pahami dengan baik. Kita kembali dulu ke masa Nabi Adam alaihissalam. Saat Nabi Adam diperintahkan untuk menjalani kehidupan baru di bumi, kemudian diminta turun ke bumi bersama pasangannya, yang nanti juga setan minta ikut turun. Maka difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, lihat kalimatnya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas di mushaf. Qul nahbitu minha jami'an. Kami firmankan, kalian semua turun sekarang ke bumi, jalani kehidupan baru di bumi. Lihat baik-baik ayatnya ya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Ini poinnya. Nanti saat kalian di bumi, saya akan turunkan, kata Allah, petunjuk kehidupan. Yang kalau petunjuk itu diikuti, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Jika telah datang petunjuk itu kepada kalian, faman tabi'a hudaya, dan siapa yang mengikuti petunjukku itu, diambil, dilihat, praktikkan. Perhatikan ujungnya. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka saya jamin, kata Allah, perhatikan. Kalau saya yang jamin, Anda tidak harus percaya. Tapi kalau Allah yang jamin, di mana kita bisa meragukannya? Perhatikan jaminan Allah. Saya jamin, fala khaufun 'alaihim, orang yang hidup di dunianya mengikuti petunjukku, saya jamin tidak akan pernah merasa gelisah selama hidupnya. Wala hum yahzanun, dan tidak akan pernah merasakan sedih selama hidupnya. Perhatikan ini. Lihat baik-baik. Yang sudah saya terangkan, langsung saya hapus ayatnya. Sepakat? Baik, tinggal sepakat. Saya yang datang, saya terangkan, saya tulis, saya yang hapus juga. Antum kan tinggal sepakat aja. Bismillah. Perhatikan sini. Pertama, Adam turun untuk hidup di bumi. Lihat baik-baik ya. Perhatikan rumusnya, awas, hati-hati. Hidup di bumi. Ketentuan kedua, kehidupan di bumi ini, ketika Allah meminta Adam turun dan nanti berketurunan, kehidupan di bumi ini bersanding dengan petunjuk kehidupan. Ada petunjuknya. Dinamakan langsung oleh Al-Quran, namanya hudan. Ini poinnya. Yang paling menarik, yang ketiga, ini jaminan Allahnya. Jika siapapun hidup di bumi, kemudian mengikuti petunjuk kehidupan ini, maka fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dijamin langsung oleh Allah, hidupnya tidak akan gelisah. Tidak gelisah, bahasa singkatnya tenang. Wala hum yahzanun, tidak sedih. Tidak bersedih, bahasa singkatnya senang. Masya Allah. Perhatikan jaminan Allah. Jadi saat manusia diminta hidup di bumi, kehidupannya itu bukan untuk gelisah, bukan untuk sedih. Tapi semua jaminan kehidupan, titian langkah hidup kita yang kita tempuh, prinsip Al-Qurannya, lihat keterangannya. Allah mengatakan hidup di dunia itu untuk mendapatkan, lihat, kenyamanan dalam kehidupan sepanjang petunjuknya diikuti. Jadi hidupnya akan tenang, hidupnya akan nyaman, hidupnya akan senang. Jadi kalau ada orang di rumah tangganya selalu gelisah, di kantornya gelisah, di kehidupan sosial larut dalam kesedihan, maaf, coba dicek lagi. Bukan karena Anda kurang mampu, tapi mungkin Anda kurang dekat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik. Kemudian Adam turun dengan siapa? Ini mumpung masih pertama kali dan di awal bahasan. Kalau tidak tahu, cukup katakan Wallahu a'lam. Kan? Waktu kita cuma sampai asar. Antum kebanyakan mikir, habis waktu nanti. Ya. Tayyib. Ingat, kalau tidak tahu katakan. Baik. Ini hari apa? Jangan katakan Wallahu a'lam. Hari Ahad. Baik ya, hari Ahad. Ahad apa Minggu? Ahad. Yang bilang Ahad angkat tangan. Yang bilang Minggu? Jawabannya bukan Ahad, bukan Minggu. Yang benar Al-Ahad. Jelas ya? Baik, karena kalau Ahad itu sifat.
satu-satunya, tidak ada duanya. Karena itu ketika Allah disebutkan sifat satu tidak ada dua, tidak pakai alif lam. Qul huwallahu ahad, tidak pakai alif lam. Tapi kalau menggunakan alif lam, itu bukan menunjuk kepada sifat, itu menunjuk pada satu keterangan. Satu keterangan. Kalau dikaitkan dengan hari berarti menunjuk pada satu keterangan waktu, terdapat satu, tidak terdapat di yang lainnya. Cuman keterangan. Paham ya? Makanya orang Arab menyebut yaumul ahad, ada alif lamnya. Jadi yang benar ahad atau minggu? Masya Allah, berubah sekarang ya. Baik. Bukan minggu ya, bukan minggu tapi ahad. Ada kisahnya itu. Ya, nanti buka di kitabnya Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, beliau punya 19 kitab. Lihat kitab keduanya, namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dibuka halaman ke-14, baris posisi paling kanan, paragraf pertama, baris ketiga sampai baris ke-7. Anda akan menemukan di situ riwayat kenapa berubah, ya, yang asalnya dari Al-Ahad menjadi hari Minggu. Cuman kita simpan dulu untuk pembahasan berikutnya insyaallah. Kembali ke sini. Adam turun kemudian, turun dengan siapa? Bukan dengan wallahu alam. Ada turun ya. Baik. Lihat sini. Kan cuma 3 tadi kan. Hawa, satu lagi setan. Pilihannya cuma 2. Yang ketiga wallahu alam tidak ada. Lihat sini. Yang Adam diturunkan, Hawa diturunkan. Setan biarkan saja, kita tidak mengurusinya. Lihat sini. Adam turun, Hawa turun. Konon kata para sejarawan, Adam diturunkan di wilayah kisaran Asia Selatan, lebih tepatnya dekat ke India. Hawa diturunkan di daerah yang sekarang disebut Jeddah, ya, masuk wilayah kerajaan Saudi Arabia, sekarang Jeddah. Ya. Kenapa disebut Jeddah? Jeddah dalam bahasa Arab artinya nenek, karena nenek manusia pertama kali turun di situ. Kalau Anda insya Allah haji atau umrah, dan saya bermohon kepada Allah, semoga yang belum berangkat disegerakan insya Allah untuk berangkat haji atau umrah. Baik, sedangkan yang sudah kita doakan bersama-sama, semoga hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mabrur. Nanti biasanya mampir di Jeddah, ada di dekat Laut Merah, ada satu masjid namanya Masjid Ar-Rahmah, dikenal dengan Masjid Terapung. Dari situ sekitar 100 meter lurus, sebelah kanan itu ada bangunan batu bata, seperti tembok batu bata, ada tulisan Maqbarah Hawa, kuburan Sayyidah Hawa. Ya. Nah, tapi kata para sejarawan bukan kuburan, itu tempat pertama kali diturunkan. Ada di kisaran itu. Jadi ini di Jeddah, ini di India. Keduanya kemudian berjalan menyusuri, tiba-tiba akan bertemu di satu titik, dari jauh seperti kelihatan. Itu kayaknya saya kenal itu kan. Itu kayaknya saya tahu. Ya pantas kenal kan, di bumi belum ada orang, cuma 2 itu kan. Baik, jadi semua saling melihat sesuatu yang dikenali, diketahui dalam bahasa Arab disebut Arafat. Kalau banyak yang dilihatnya disebut dengan Arafat. Maka keduanya kemudian naik ke atas bukit disebut dengan Jabal, naik ke atas kemudian sampai dikenal dengan sekarang disebut dengan batas Arafah. Naik ke atasnya, di atas itulah keduanya kemudian mulai melepaskan rindu, mendekat kepada Allah, dan kemudian bertekad bermohon kepada Allah untuk dijaga selama hidupnya agar tidak terpeleset lagi mengikuti godaan setan. Nah, sifat kasih sayang yang dalam yang diarahkan kepada Allah disebut dengan rahmah namanya. Karena itu Allah punya sifat merespon disebut dengan rahim. Rahman di dunia, rahim dalam urusan akhirat. Sampai hari ini bukitnya disebut dengan Jabal Rahmah. Singkatnya bertemu keduanya, berkumpul kembali, sampai kemudian istrinya mulai mengandung, sifatnya dari kandungan lemah, kandungan berat, sampai melahirkan. Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa wa marrat bi falamma athqalat da'wa Allah rabbahum la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Demikian fitrah dalam kandungan. Terlahir kemudian, saat lahir diberikan ASI-nya, Quran surah kedua ayat 233. Wal walidatu yuradina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Singkatnya, terlahirlah kemudian keturunan dari Adam, ada laki-laki, ada perempuan. Ingat betul ini. Yang lahir itu, kalau tidak laki-laki, pasti perempuan. Gak ada yang setengah laki, setengah perempuan. Ingat itu ya, kalau tidak laki-laki, maka perempuan. Karena itu dipasangkan oleh Allah pun dengan pasangan ini. Lihat ayatnya, Quran surah 49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, fokus. Ya ayyuhan nasu, artikan, hey manusia. Lihat, manusia. Tapi Anda mesti ingat, dalam Al-Quran, kalimat manusia setidaknya disebut dengan 5 nama. Kadang disebut dengan bashar. Qul innama ana basyarum mithlukum. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan ins, dipasangkan dengan jin.
Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. 18 kali pasangan ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Kadang disebut dengan insan, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal. Bahkan ada surah Al-Insan, surah ke-76, hal ata 'alal insan, disebutkan 65 kali dalam Al-Qur'an, di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Kadang disebut dengan Bani Adam untuk menunjuk asal muasal keturunannya. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran di 7 ayat berbeda. Misal Quran surah 7 ayat 31, ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Tapi di sini yang disebutkan menunjuk pada keturunan nas, ya ayyuhan nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kalau disebutkan nas berarti semua manusia tanpa kecuali. Semua. Secara komunal seluruhnya, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tertinggal. Artinya, ketika Allah menciptakan manusia dan dipasangkan, kata Allah, pasangan cuma 2. Ya ayyuhan nas, hei semua manusia, demikian cara menerjemahkannya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian, ada laki-laki, ada perempuan. Ini harus diperjelas. Laki-laki, perempuan. Dzakar, untha. Adam pun begitu. Jadi kalau Anda mau mencari pasangan, Anda mesti pastikan pasangan laki-laki siapa? Perempuan. Allah menciptakan Adam laki-laki, Hawa perempuan. Jadi kita. Allah tidak menciptakan Adam dengan Adam atau Hawa dengan Siti, tidak. Tapi Adam dengan Hawa. Dan di sini kemudian lahir keturunan-keturunan. Maaf teman-teman, kenapa ini penting saya tekankan? Karena sekarang muncul lagi perilaku-perilaku yang sulit kita pahami. Ingat fitrah ini ya, Quran surah ke-51 ayat 49. Inna khalaqnaz zawjaini la'allakum tadhakkarun wa min kulli syai'in khalaqnaz zawjaini la'allakum tadhakkarun. Semua selain Allah saya ciptakan berpasangan, kata Allah, supaya kalian ingat, sadar, merenungkan bahwa cuma Allah yang tidak punya pasangan. Selain Allah ada pasangan. Ingat, siang pasangan malam, langit bumi, tumbuhan berpasangan, ada putih, ada benang sari. Hewan berpasangan, ada jantan, ada betina. Manusia berpasangan, laki-laki, perempuan. Tapi terjadi keanehan tingkat tinggi sampai dengan hari ini. Hewan tidak punya akal, hewan tidak punya takwa, tapi instingnya bisa membimbing dia menemukan pasangan yang tepat. Jantan bertemu dengan betina. Coba antum lihat, maaf ya, kemarin kan Idul Adha, 9 hari lewat. Antum ikat kambing sampai masjid, samping masjid Al-Muhajirin. Ikat sapi samping masjid Al-Muhajirin. Kambing karena nggak punya takwa, punyanya cuma nafsu. Dia nggak peduli, diikat samping masjid, azan berkumandang, datang syahwatnya, nggak akan malu. Yang jantan akan mendatangi yang betina. Sapi betina nunggu dilirik sapi jantan. Tapi lihat, sampai hari ini tidak pernah ada kambing tertukar pasangan. Dan saya belum pernah dengar sampai hari ini ada penelitian para ahli menunjukkan ada kambing homo dan sapi lesbi. Agak aneh kalau kemudian manusia yang punya akal sehat, punya nalar takwa, maaf, kemudian tertukar pasangan. Manusia itu punya takwa. Takwa itu menunjuk pada kebaikan. Sedangkan hewan cuma nafsu. Nafsu itu menunjuk pada keburukan. Persis sama. Di Quran takwa disebutkan 115 kali, nafsu disebutkan 115 kali. Nafsu mengarah pada keburukan. Quran surah ke-12 ayat 53. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Jadi kalau hewan berbuat salah, Anda nggak usah mencela, namanya hewan, nggak punya takwa. Coba lihat, kuda keliling Jagakarsa, nggak pakai celana, nggak malu dia. Badan lihat antum malah ketawa, gitu kan, masya Allah. Dia nggak malu, wajar karena nggak punya takwa. Nah antum masa mau lomba dengan hewan, sudah pakai busana mau pada dilepas, aneh. Jadi coba pikir baik-baik, di Jepang saja sekarang hewan sudah pakai busana. Saya waktu ke Tokyo diajak oleh teman-teman tuh lihat-lihat pakaian. Tapi diingatkan, Ustaz, tolong nanti kalau mau cari pakaian, jangan yang dilihat belakang ada lubangnya. Jadi bagian punggung ada lubangnya. Ternyata itu untuk siapa? Untuk hewan. Anda bisa bayangkan di Jepang ada toko pakaian untuk hewan. Jadi sekarang hewan sudah mau pakai pakaian. Antum yang manusia pengen dilepas. Jadi kalau cuma lomba mengurangi busana, antum kalah, hewan lebih jagoan. Jelas ya? Jadi pasangan laki-laki siapa? Perempuan. Kemudian saya percepat, tenang aja, belum asar. Pasangan ini menyebar syu'ub wa qabail, syu'ub, berkomunitas. Ada tingkat RT, RW, kemudian naik lagi kelurahan sampai kecamatan, terus sampai beda dunia. Nah, artinya berkembang tempat yang luas.
Kemudian wa qabail. Beda suku, ya. Boleh jadi satu yang sama tapi sukunya bisa beda. Di Medan misalnya, ya ada suku A, suku B, suku C. Di Jawa ada suku A, suku B, suku C dan sebagainya. Baik ya? Sampai motor juga ada suku biasa, suku cadang dan sebagainya, ya kan? Nah, jadi ini sukunya bisa beda, kabilah. Yang paling menarik, lihat sini. Ketika Adam kemudian mulai berkeluarga, muncul generasi, muncul keturunan, lihat. Ketika melahirkan keturunan, Quran mengikat dengan nilai takwa. Ini nas. Quran surah 4 ayat 1. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Lihat, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Hai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabbmu. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menjadikan kalian dari jiwa pasangan yang satu, Adam Hawa. Lihat kalimatnya, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa, dan menyebarlah generasi dari situ laki-laki perempuan. Maaf, fokus ke sini. Jadi ketika Adam punya keturunannya masih baik gitu. Terus baik, ada pelanggaran, ada maksiat tapi tidak menjauh dari Allah. Pernah terjadi, ya satu kejadian yang kita kenali bersama, tapi tidak menjadikan mereka kemudian, mohon maaf, keturunan ini di masa-masa awal tidak menjadikan mereka menjauh dari Allah. Walaupun ada maksiat yang terjadi. Tapi yang paling menarik, singkatnya, di zaman Nabi Nuh alaihissalam, kedekatan dengan Allah ini mulai terurai. Semakin banyak tempat terpisah, banyak pengaruh dari lingkungan, mulai tumbuh maksiat. Maksiat pertama, di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Nuh ke Nabi Adam ada kisaran 5-6 generasi. Tadi pernah saya sebutkan. Nuh alaihissalam bin Mihlail, bin Matusyada, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Hadirlah kemudian di situ 5 orang utama. Orang saleh yang singkatnya meninggal dunia. Awas hati-hati. Ada Nasr, ada Ya'uq, ada Yaghur. Di antaranya meninggal dunia, masyarakat di situ kemudian mulai merasa kehilangan. Maka dipikir-pikir dibuatkanlah patung untuk in memoriam, untuk mengingat. Itulah patung pertama yang dibuat kemudian dalam kehidupan dunia. Dibuat 5 patung. Tadinya untuk mengenang. Tapi lama-lama begitu lewat situ, kayaknya ada yang lihat. Kayaknya kangen. Setan mulai masuk menggunakan manfaat di situ. Apa yang terjadi? Mulai merasakan ada perhatian. Mulai merasakan ada kekuatan. Mulai nyimpan makanan di sampingnya. Dilihat besoknya, kok habis juga. Kayaknya dimakan. Padahal begitu disimpan, orang lain datang ngambil gitu kan. Taib. Apa yang terjadi? Dilihat, mulailah diagungkan. Sampailah kemudian jadi patung-patung yang disembah. Itulah awal mula ada patung sesembahan. Taib, mulai disembah, ada yang dibuat menggunakan besi, batu. Dari batu disebut dengan wathan, jamaknya authan. Ada yang dibuat dari kayu, namanya sonam, jamaknya asnam. Jadi kalau Anda baca Al-Quran menemukan authan, itu artinya patungnya dari batu. Kalau Anda menemukan asnam seperti patungnya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu namanya asnam, patung dari kayu. Paham? Nah, singkatnya, karena mulai ada penyimpangan, maka diutuslah oleh Allah seorang Rasul. Rasul baru datang di zaman-zaman 5 generasi tadi. Jadi ketika Adam diturunkan, Adam Nabi bukan? Rasul bukan? Awas hati-hati. Rasul bukan? Nabi bukan? Gini aja lah, yang bilang Nabi angkat tangan. Yang bilang Rasul? Baik. Tahu dari mana Nabi atau Rasul? Quran surah ketiga ayat 33 paling kiri sebelah atas. Innallaha astafa Adam. Allah telah memilih Adam. Istafa itu pilihan, memberi misi. Setiap yang disebut istafa itu paling minimal nabi. Orangnya disebut dengan Mustafa. Makanya Nabi Muhammad SAW dikenal dengan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Baik, Adam itu nabi bukan rasul. Kalau nabi, risalah untuk pribadinya. Kalau Rasul, risalah untuk umat, diajarkan pada umat. Zaman Nabi Adam siapa umatnya? Ya, baru turun, belum ada manusia. Maka pada saat itu berkembang, 5 orang tadi kemudian mulai jadikan patung dan disembah. Maka saking sayangnya Allah, dikirimkan kemudian seorang Rasul, diutus untuk meluruskan kembali masyarakat pada saat itu. Maka Rasul pertama disebut dengan, atau dinamai dengan Nabi Nuh alaihissalam. Di Rasul pertama bukan Nabi Adam, tapi Nabi Nuh alaihissalam. Nah teman-teman sekalian, fokus sini ya. Ini inti penting ya. Ketika Nuh diutus oleh Allah, Nuh membawa fitrah yang sama dengan Adam. Setiap muncul generasi, saking sayangnya Allah, diberikan hidayah, hudan, ini kembali ke asal.
hudan yang baru sesuai dengan kebutuhan umatnya. Di saking sayangnya Allah, Allah tidak akan biarkan ada satu orang pun manusia kecuali punya kepribadian yang baik, punya nilai yang baik, sehingga kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik. Allah tidak menginginkan ada orang lahirnya fitrah baik, ketika pulang jadi jahat. Nanti kita akan tunjukkan, seburuk-buruknya manusia, sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan, akan berpeluang mendapatkan hidayah. Nanti kita turunkan. Nah sekarang, zaman Nabi Nuh alaihissalam diutus Nabi Nuh, diturunkan kembali hudan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian seterusnya. Nuh meninggal, lahir generasi baru. Generasi sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini saya hapus Quran surah keempat ayat 163, paling kiri sebelah atas. Fokus baik-baik. Sampai ke Nabi Muhammad, turun ayat Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Muhammad, kami wahyukan kepadamu seperti hal yang telah kami wahyukan kepada Nuh. Nuh diberikan hudan, Nabi Muhammad SAW pun diberikan hudan. Nuh mendapatkan hudan seperti Adam mendapatkan hudan, Nabi Muhammad mendapat hudan seperti nabi-nabi sebelumnya mendapatkan hudan. Perhatikan baik-baik ya. Kita kembali ke asal tadi. Hudan ini bukan petunjuk biasa. Tapi hudan ini adalah acuan kehidupan bagi setiap umat yang kalau kemudian dipelajari, diamalkan, maka dua jaminan tadi akan diberikan oleh Allah. Hidup orang yang kembali kepada hudan ini akan dijamin tenang hidupnya plus senang aktivitasnya. Lihat bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad SAW ketika diberikan hudan. Nabi-nabi sebelumnya petunjuknya petunjuk lokal. Nabi Ibrahim hanya untuk umat di kampungnya saja. Sampai Nabi Isa cuma untuk di Palestina saja. Jadi kalau sekarang ada yang mengatakan pengikut Nabi Isa sampai ke Indonesia, itu kejauhan. Tersesat, ya kejauhan. Harusnya di sana aja, dia lokal. Ya. Nah sekarang teman-teman, Nabi Muhammad tidak. Wa ma arsalnaka illa lil alamin, rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk apa? Masya Allah, rahmat lil alamin, untuk semuanya, gak ada batas. Di khusus Nabi Muhammad SAW, maka Nabi diutus untuk seluruh kalangan manusia sampai dengan kehidupan berakhir. Karena itulah, karena Nabi ini istimewa dan disebutkan kisahnya di zaman-zaman Nabi sebelumnya, sampai-sampai mohon maaf, tidak pernah ada Nabi terlahir dan menyampaikan risalah kecuali memberikan kabar tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Saya sampaikan pada Anda, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Ketika selesai meninggikan bangunan Ka'bah, berdoa di samping Ka'bah. Doanya minta kedatangan Nabi Muhammad. Coba lihat, Quran surah kedua ayat 127. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Itu masih 30 generasi ke Nabi Muhammad dari Nabi Ibrahim. Masih ingat tadi saya sampaikan? Coba ulang. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adad bin Adri bin Muqawwam bin Nahud bin Tari bin Ya'rab bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Ayo ulangi. Ya, 30 generasi. Setiap generasi bisa 1000 tahun kurang lebih. Yang paling menarik, keduanya ketika meninggikan bangunan Ka'bah, bukan membangun Ka'bah ya, ingat. Yang bangun Ka'bah siapa? Bukan. Jangan ngarang. Ingat, jangan ngarang. Pelajaran mengarang coba di bahasa Indonesia. Kalau tidak tahu katakan siapa yang bangun Ka'bah? Bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Adam. Ka'bah itu sudah ada ketika Adam turun. Quran surah ketiga ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Bahasa Qurannya dibangunkan untuk manusia. Jadi begitu Adam turun, Ka'bah sudah ada. Adam gak bangun Ka'bah. Cuma nanti di zaman Nabi Nuh terkena banjir besar. Kena banjir, atapnya hancur semua atasnya. Tinggal pondasi. Bait itu Ka'bahnya. Hancur baitnya, tersisa pondasi. Pondasi dalam bahasa Arab disebut dengan qaidah. Jamaknya qawaid. Karena Ka'bah punya 4 sisi, 4 pondasi disebut dengan qawaid. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam diminta pondasi Ka'bah ditinggikan lagi. Tinggikan bahasa Arabnya disebut yarfa. Quran surah kedua ayat 127. Zaman Nabi Ibrahim turun perintah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait.
Dan ingatlah ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali qawaid minal bait, pondasi-pondasi Ka'bah. Ketika selesai ditinggikan dengan Ismail, teman-teman, mulai dipijak pertama kali untuk membangun. Pijakan pertama disebut dengan makam. Sampai sekarang di sini disebut dengan makam Ibrahim. Di sisi sebelah sini ada anaknya Ismail ingin memberikan bantuan. Dia bawa batu ingin membantu bapaknya. Boleh nggak saya bantu? Batu disebut dengan hajar. Kalau disusun-susun disebut dengan hijar. Kalau jadi bangunan disebut dengan hujrah. Kalau ruangan banyak disebut dengan hujurat. Sampai sekarang sisi yang ini disebut dengan hijar Ismail. Maka jadilah ini setelah jadi berdoa di samping Ka'bah. Singkatnya, doanya di ayat 129 diantaranya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah ini. Tolong tunjukkan kepada saya, rasul mana yang pernah lahir di dekat Ka'bah? Tidak ada yang lain kecuali Muhammad SAW. Ismail lahirnya di Palestina, cuman dibawa ke Mekah sampai wafat di sana. Quran surah ke-14 ayat 37. Tapi yang lahir di Mekah cuma Nabi Muhammad. Jadi kalau Anda nanti umrah misalnya atau haji, di sini ada Ka'bah misal, sini bagian Hajar Aswad, Anda tarik garis lurus ke sini ada Bukit Safa, dari Safa Anda tarik lurus ke sini, kemudian ada wilayah Babus Salam pintunya, keluar dari sini, naik eskalator sedikit ke atas, tarik garis lurus lagi ke sini, di sini ada bangunan warna coklat, disebut Al-Maktabah Qadimah Museum, ya. Di sini para sejarawan menyampaikan tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Sampai hari ini masih ada. Sampai hari ini. Di sini lahir. Anda bisa bayangkan seorang Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail alaihissalam, saking mulianya misi Nabi Muhammad sampai mendoakan supaya beliau bisa dilahirkan dengan segera. Tapi dikabulkan setelah 30 generasi setelahnya. Perhatikan, beliau berdoa dikabulkannya ribuan tahun setelahnya, tapi tidak pernah mengeluh dalam doanya. Bahkan ketika berdoa tidak dikabulkan di zamannya, yang dapat generasi setelahnya, tapi nggak ada keluhan. 2 orang nabi, 2 orang rasul. Satu gelarnya Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Kemudian gelarnya Abul Anbiya. Ismail gelarnya Gulamun Halim dari Quran. Masya Allah, dua-duanya disayang Allah. Surganya jelas, hisabnya tidak ada. Paling dekat dengan Allah. Berdoa kepada Allah, dikabulkan 30 generasi setelahnya, dan tidak pernah melihat pengabulan doanya. Tapi tidak pernah mengeluh. Antum nabi bukan, rasul bukan. Tidak sedekat Allah seperti Ibrahim dekat dengan Allah. Tidak seperti Ismail disayang oleh Allah. Surga, nggak ada satu ayat Quran pun turun kepada antum, antum dijamin masuk surga. Mohon maaf, hisab menegangkan, amalan berantakan. Ibrahim Ismail berdoa, 30 generasi baru dikabulkan, tidak mengeluh. Antum baru 30 menit, ya Allah, ya Allah. Coba cek lagi. Saya sudah tahajud, ya Allah. Saya sudah baca Quran, saya sudah puasa. Kenapa belum dikabulkan juga? Antum tahajud baru 1 rakaat. Puasa setengah hari buka, baca Quran baru nun, sudah, masya Allah. Begitu doa nuntutnya luar biasa. Antum sehat, ya. Kadang-kadang. Coba dilihat lagi teman-teman ya. Coba lihat Nabi Isa alaihissalam. Kenal Nabi Isa? Suka ada aja yang begitu gitu kan, agak luar biasa ya. Tadi barusan ada yang kenal Utsman bin Affan. Ya, luar biasa. Kemarin juga di Tanah Kusir begitu. Di sini Nabi Isa, tapi agak mendingan lah. Di Lampung Firaun. Hebat lah. Nabi Isa itu nyampaikan pada umatnya. Nabi Isa itu lahir 600 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. 600 tahun. Sudah menyampaikan pada umatnya. Quran surah ke-61 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya mau kasih kabar gembira ya, akan datang Rasul setelah saya. Sifatnya hebat sekali, beda dengan Rasul sebelumnya. Di antara sifatnya Ahmad. Ingat, Ahmad itu bukan nama diri, nama sifat. Awas, hati-hati, karena semua yang melekat pada Nabi Muhammad SAW itu nama sifat, bukan nama diri. Beda antara nama diri dengan nama sifat. Kalau nama diri itu nama yang dilekatkan untuk membedakan seorang diri dengan yang lainnya. Misal, ada Asep, ada Adang. Dipanggil Asep, Asep untuk membedakan dengan Adang. Agak aneh kalau yang dipanggil Asep yang nengok Adang. Baik, pasti ketika dipanggil Pak Asep yang nengok Asep, Pak Adang yang nengok Adang, Bu Asep yang nengok Bu Asep, Bu Adang yang nengok Bu Adang. Itu nama diri namanya. Tapi kalau sifat adalah segala yang melekat pada seseorang dengan hal karakter dominan yang melekat kepadanya. Nah, semua nama Nabi itu sifat, beda dengan Nabi sebelumnya. Sebelumnya zat.
Isa, Musa, Daud, Sulaiman, zat semua. Tapi Nabi terakhir sifat, untuk menunjukkan bahwa saking mulianya Nabi ini, orangnya boleh tidak ada di hadapan kita, tapi sifatnya abadi bersama kita. Jadi contoh teladan dalam kehidupan. Sifat pertama Muhammad, disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah 33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat kedua, dan Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammad itu bentuk superlatif sighah mubalaghah dari kata mahmud, yang baik dengan sesama. Jadi kalau ada baik dengan sesama baru satu sifat sabar saja, itu namanya mahmud. Mahmud. Tapi kalau banyak sifatnya jujur, sabar, penyayang, maka dikumpulkan jadi Muhammad. Nabi Isa itu punya sifat yang mirip dengan Nabi Muhammad. Penyayang juga dengan makhluk. Makanya umatnya menduga bahwa ini Nabi terakhir. Lewat dengan muridnya di sungai. Kemudian maaf, ada bangkai binatang yang sedang membusuk. Kata muridnya sambil menutup hidungnya, "Guru, ini bangkai bau sekali." Kata Nabi Isa, "Coba lihat giginya, betapa putih bersih giginya." Kata muridnya, "Kenapa guru berkata begitu? Bukankah benar bangkainya ini bau?" Kata Nabi Isa, manusia itu hanya akan menyampaikan apa yang ada di hatinya. Jadi kalau hatinya bersih, keluar kata-kata bersih. Kalau kotor, keluar yang kotor. Jangankan pada manusia, pada bangkai binatang, masih baik prasangkanya. Itu mirip kesamaan dengan Nabi Muhammad. Sedangkan di kitab-kitab dulu ada ramalan bahwa, akan datang Nabi terakhir sifatnya baik terhadap makhluk. Diduga oleh umatnya bahwa Nabi Isa Nabi terakhir. Kata Nabi Isa, bukan saya Nabi terakhir. Nabi terakhir itu punya keunggulan dibanding yang lainnya. Saya kasih kabar gembira. Keunggulannya adalah Ahmad. Ahmad itu bentuk superlatif dari kata Hamid. Hamid itu yang punya hubungan baik dengan Allah. Jadi kalau Anda rajin ibadah, satu saja. Rajin sholat fardu. Rajin sholat sunnah, satu saja. Tapi puasa sunnah belum, itu hamid namanya. Tapi kalau Anda rajin sedekah, rajin puasa sunnah, rajin tahajud sampai tak terlukiskan salatnya, itu Masya Allah berubah dari kata hamid dengan sighah mubalaghah, bentuk superlatif Ahmad. Maka Nabi Isa ingin mengatakan, Rasul terakhir lebih daripada saya, sifatnya Ahmad. Ibadahnya kepada Allah luar biasa. Walaupun dijamin masuk surga, dekat dengan Allah, tidak menghalangi beliau untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Antum kalau tahu, saya ambil contoh satu ya. Tahajudnya Nabi, buka di Al-Bukhari nomor hadis 2008. Riwayat Sayyidah Aisyah. Itu pernah ditanya beliau oleh 3 orang sahabat sekaligus. Pertama Hudzaifah Al-Yamani, kedua Al-Mughirah bin Syu'bah, ketiga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum jami'an. Kata mereka pada Sayyidah Aisyah, "Kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana salat sunnah malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tahajudnya Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah, lihat jawabannya. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya bacaan salat Nabi. Penasaran, diikuti Nabi malam-malam berikutnya, salat di belakang Nabi. Begitu salat, Allahu Akbar. Kata Hudzaifah, saking nikmatnya bacaan Nabi, tak terasa rakaat pertama 100 ayat. Rakaat pertama. Kata Abdullah bin Mas'ud, masih mendingan. Saya saking nikmatnya, saya kira berhenti, ternyata nyambung terus. Al-Baqarah 286 ayat lewat sampai Ali Imran. Ali Imran saya kira berhenti, nyambung lagi Ali Imran 200 ayat sampai An-Nisa. Baru berhenti di An-Nisa 176. Ayat 176. Di rakaat pertamanya pengalaman Abdullah bin Mas'ud 5 juz 4 halaman. Besoknya 3 orang ini tidak ikutan lagi. Bukan capek kata Abdullah bin Mas'ud, saya sering menduga ini kapan selesainya, kapan rukunya. Sering menduga, karena itu saya khawatir saya tidak khusyuk. Besoknya tidak ikut lagi. Ini tidak mudah Pak mengikuti Nabi dalam konteks mendekat kepada Allah. Saya pernah di Bekasi itu diminta memimpin salat khauf gerhana. Satu komunitas pecinta sunnah Nabi. Begitu saya akan pimpin, saya nengok ke belakang, sampaikan Pak Ibu sekalian, kita akan salat gerhana, tolong khusyukkan. Jarang-jarang ada salat gerhana, bukan tiap hari. Mari kita tunaikan. Sebelumnya saya ingin pastikan kita ingin seperti Nabi, tunaikan persis atau kita mirip-mirip dulu. Ustaz, tunaikan seperti Nabi. Jarang kita dapat pahala yang banyak dan tidak tiap hari gerhana. Silakan baik insyaallah. Tapi mohon izin saya sampaikan dulu, kalau ingin seperti Nabi, salat gerhana 2 rakaat, 2 kali ruku, 2 kali sujud. Karena 2 kali ruku, suratnya akan 4 yang dibacakan. Jadi saya baca surat ruku, bangun lagi Al-Fatihah, baca surat lagi. Ada 4 surat. Kalau ingin seperti Nabi, maka saya mohon izin supaya semuanya tahu. Surat pertama saya baca Al-Baqarah sampai selesai. Surat kedua Ali Imran sampai selesai. Surat ketiga An-Nisa sampai selesai. Yang keempat baru sampai Isma Rabbikal A'la.
Tanpa saya tanya lagi, hampir semua angkat tangan. Ustaz, mirip-mirip Nabi aja. Luar biasa. Dia mudah. Makanya kata Nabi Isa, ini Ahmad ini, Ahmad. Jadi Ahmad itu bukan menunjuk pada orang. Katakan pada teman-teman, tidak ada namanya Ahmadiyah. Nggak ada, jangan dikarang-karang. Ingat, tidak ada. Jadi antum jangan ngarang-ngarang. Oh, kata ini bukan Muhammad, kata Quran Ahmad. Ini yang benar ini, pengikutnya Ahmadiyah. Bukan. Kita doakan, kita ajak supaya kembali. Ingat, setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi baru. Ingat, ini pesan Nabi. La nabiyya ba'di. Tidak akan ada Nabi setelah saya. Dalam ilmu lugah, kalau ada kata la nafi, itu bukan hanya menafikan, tapi menunjukkan kesan akan ada yang ngaku-ngaku di masa depan. Ingat, cara menerjemahkannya, kata Nabi, la nabiyya ba'di. Kata Nabi, ke depan itu nanti akan banyak yang mengaku Nabi. Kalau ada yang mengaku, cukup katakan pada mereka, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Gak usah buang-buang energi. Awas, hati-hati ya. Jadi kalau ada yang mengaku Nabi baru, antum gak usah kaget. Memang sudah diberitahukan dari dulu. Jadi kalau ada yang mengaku Nabi, sampaikan pada mereka, maaf Pak, Bapak ketinggalan. Dari dulu sudah banyak yang begitu. Tapi masalahnya, di kita ini di Indonesia, ada satu penyakit namanya cepat kaget, gampang kagum. Begitu ada sesuatu, kaget. Kalau Nabi baru, itu dari dulu banyak. Yang jadi masalah, setiap ada yang ngaku Nabi, ada pengikutnya. Itu masalahnya. Saya kalau komunikasi dengan MUI, khususnya Jawa Barat, di Jawa Barat saja sekarang, itu tiap bulan ada Nabi baru. Tiap bulan. Terakhir di Karawang tuh. Dan coba antum cek, setiap ada Nabi baru, ada aja pengikutnya. Padahal profesinya tuh menurut kita, tidak layak jadi Nabi. AM, pelatih bulu tangkis, ngaku Nabi. Ada pengikutnya. Ditangkap oleh polisi kita. Diinterogasi, kenapa kau ngaku Nabi? Saya ke Bogor, Pak. Dapat wahyu. Luar biasa. Orang ke Bogor dapat talas, dapat wahyu. Luar biasa. Tangkap, dihukum 2 tahun. Keluar bikin Gavatar. Sudah ada avatar, dia bikin Gavatar. Ini nggak kapok ini. Muncul di Bandung, Anda bayangkan, tukang cukur. Ngaku Nabi, ada pengikutnya. Agak aneh gitu. Setiap ada ngaku, tangkap polisi lagi. Jakarta nggak mau ketinggalan, Pak. Luar biasa tuh. Bogor Nabi, Bandung Nabi, Jakarta ibu kota negara. Levelnya naik dikit, malaikat. LA ngaku malaikat. Minta izin pada gubernur mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Tangkap sama polisi. Polisi kita jangankan teroris, malaikat tangkap gitu kan. Itu. Ada, itu yang aneh. Datang. Nah, Nabi Isa memberi kabar saking mulianya Nabi Muhammad karena risalahnya mencakup semua alam, ditunjukkan pada semua manusia, maka nabi-nabi sebelumnya menyebutkannya, mengisyaratkannya ikut bahagia. Lihat, 2 nabi mendoakan, 1 nabi berbahagia, nabi bahagia, rasul mendoakan, kemudian menunggu kedatangannya tidak melihatnya. Mereka meminta bahagia dalam kehidupan. Nabi Isa ngasih kabar ke umatnya bahagia ya, bahagia. Padahal Nabi Muhammad belum sampai kepada mereka, tidak diutus untuk mereka. Anda bayangkan, umat dulu bahagia dengan kedatangan Nabi. Nabi Isa menyebutkan namanya. Nabi Ibrahim mengharapkan kehadirannya. Tapi tidak pernah mendapatkan bagian dari salahnya. Antum langsung dikirimkan oleh Allah nabinya. Dapat risalahnya, dapat tuntunannya. Orang dulu aja mengharapkan Nabi Muhammad tidak kesampaian. Antum diberikan tuntunannya, masa antum gak bahagia? Masa antum tidak mau mengamalkan? Orang dulu berharap-harap supaya bisa mengamalkan. Orang sekarang diberikan tuntunan, tidak mau mengamalkan. Aneh orang sekarang. Karena itulah ketika Nabi diutus oleh Allah, langsung diberikan petunjuk, namanya sama dengan yang dulu, tapi isinya yang luar biasa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Karena ini Nabi yang spesial, maka petunjuknya pun diturunkan di waktu yang spesial. Quran surah 2 ayat 185, paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan, yang dipilih bulan mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Teruskan ayatnya. Hudan linnas. Lihat. Hudan, 1. Kedua, linnas, untuk semua manusia. Jadi ketika Nabi Muhammad diutus, sama persis dengan Nabi sebelumnya mendapatkan hudan, petunjuk hidup. Untuk siapa? Semua manusia tanpa batas sampai dengan kiamat terjadi. Gak ada sekat. Di orang Eropa petunjuknya Quran, Amerika Quran, orang Arab Quran, orang Indonesia Quran. Kembali ke sini. Ini petunjuknya ada di sini. Ini ternyata teman-teman, bapak dan ibu sekalian, dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, Al-Quran itu bukan cuma bacaan, tapi isinya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu petunjuk kehidupan kita. Di semua persoalan hidup kita ada di situ. Ada di situ. Semuanya.
Jadi kalau Anda kembali kepada Al-Quran dan pelajari, janji Allah akan diberikan. Siapa yang mengikuti petunjukku, faman tabi'a hudaya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau dia mau mengambil petunjuk saya jamin hidupnya tenang, sukses, bahagia. Dan sekarang Allah kasih. Nih, saya turunkan Al-Quran, Al-Fatihah sampai An-Nas, semua petunjuk hidup ada di situ. Kamu keluarkan sesuai dengan kebutuhan, pelajari, praktekkan, jadi. Saya kasih contoh ya. Zaman jahiliyah, Quran apa tertinggalnya? Masyarakatnya bukan cuma tertinggal dari pengetahuan, tertinggal dari perbuatan adab dan akhlak. Tidak ada adab, tidak ada akhlak. Saling cela, saling pukul, saling bunuh, saling macam-macam, tak terlukiskan. Tidak punya peradaban, dijajah oleh Romawi, dikuasai oleh Persia. Tapi lihat, diutus Nabi Muhammad, turun Al-Quran, diajarkan Al-Quran, ditampilkan, bahkan maaf, yang belajar pertama kali cuma 40 orang. Antum ada berapa nih? 40 orang. Tempatnya di Bukit Sofa, rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Jalan ke sana begitu menegangkan. Kalau ada yang ketahuan di jalan mau belajar ke situ, mau ikut taklimnya Nabi, maaf, itu bisa diinterogasi sampai berakhir dieksekusi, meninggal. Tapi tidak menyurutkan mereka untuk datang belajar kepada Nabi. Tempatnya sederhana, datangnya menegangkan, bisa diinterogasi, bisa dieksekusi, bisa meninggal. Di orang dulu saja sahabat yang dekat dengan Nabi, dimuliakan oleh Allah, masih mau belajar dengan keadaan seadanya. Antum sekarang kurang apa? Tempatnya bagus, fasilitasnya enak, keadaannya nyaman, masjidnya tenang, Masya Allah, ustaznya datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, direkam juga, Masya Allah. Kalau dengan semua itu belum menyentuh antum semangat untuk belajar, antum perlu apa lagi? Coba lihat. Tapi hebatnya teman-teman sekalian, begitu diajarkan oleh Nabi, lihat perubahan terjadi dahsyat di tempat itu. Cuma 40 orang. Tapi bisa merubah lingkungan. Coba lihat. Sejak saat itu orang-orang disebut jahiliyah keluar dari kejahiliannya. Minal zulumati ilal nur. Yang tadinya pencela jadi pecinta. Yang tadinya pemukul jadi perangkul. Yang tadinya kasar jadi lembut. Hebatnya lagi tiba-tiba muncul peradaban di situ. Mengalahkan Romawi, menaklukkan Persia. Lihat ya. Lihat baik-baik. Semua peradaban yang muncul sebelum itu, begitu muncul kemajuan disebut nama daerahnya, negaranya. Yunani maju disebut peradaban Yunani. Mesir maju disebut peradaban Mesir. Lihat, Baghdad maju, Irak maju disebut peradaban Babilonia, tempatnya. Tapi ketika Arab maju, sampai sekarang tidak pernah ada peradaban Arab. Peradaban Islam di Arab. Dibawa ke Spanyol, peradaban Islam di Spanyol. Di Eropa. Dibawa ke Irak, peradaban Islam di Baghdad. Peradaban Islam. Coba Anda lihat, begitu Al-Quran turun, semua berubah. Dan tahukah Anda, alumni 40 orang ini, alumni 40 orang, setiap menginjakan kaki setelah Nabi wafat kemanapun, maka hebatnya bisa membuat tempat itu makmur plus jadi Islam. Saya berikan contoh. Muaz bin Jabal ke Yaman, di Yaman Islam sampai sekarang. Dan makmur. 3 tahun ketika Muaz ke sana, kemiskinan habis semua. Amr bin As ekspedisi, lewat ke Mesir, kemudian ke Libya, ke Tunisia, ke Maroko, ke Aljazair, nyebrang sampai ke Damaskus, ke Syria, Syam. Syam sekarang 4 negara, Jordania, Lebanon, Syria, dan Palestina. Di situ. Sekarang lihat Islam semua. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, semua Islam. 615 Masehi, hijrah ke Ethiopia, Najasyi, punya ekspedisi sampai ke Cina. Mampir, sebagian sahabat ada yang ikut, mampir di Barus, 414 km dari kota Medan. Mampir, cuman mampir, singgah sebentar. Apa yang terjadi? Nusantara Muslim. Indonesia, Malaysia sekarang. Coba lihat, Brunei Darussalam. Sebagian dari Filipina, dulu Muslim. Sekarang selatannya, Thailand selatannya. Rohingya di Rakhine. Itu dulu itu suku asli itu. Suku asli, Rakhine. Rohingya itu suku asli. Seperti aborigin di Australia. Seperti Indian misalnya di Amerika. Suku asli. Itu bukan penduduk ilegal, bukan. Bukan stateless, salah itu. Dia stateless itu pemerintahan yang sekarang-sekarang. Tidak diberikan ke warga negara. Itu dulu. Muslim, Anda bisa bayangkan setiap berpijak Muslim. Dan hebatnya, apapun yang dijalani selalu sukses. Janji Allah benar. Uthman bin Affan jadi pengusaha. Sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam beda. Setelah masuk Islam kekayaannya meningkat sampai asetnya sampai sekarang masih ada. Saya dari Madinah terakhir kemarin mengamati bagaimana aset Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu disampaikan pada kami masih ada. Uthman pernah bebaskan satu sumur yang dimonopoli Yahudi. Setiap ngambil bayar, kata Uthman, saya beli. Sekarang gak usah bayar, ambil. Ada area 10 hektar di sampingnya. Beli, jadikan kebun kurma. Yang lapar ambil.
Yang haus minum. Sampai sekarang area ini akan jadi pemukiman perhotelan. Sampai sekarang. Royaltinya diambil, disimpan di Bank Saudi, diatasnamakan sahabat Utsman bin Affan, disedekahkan, sampai sekarang masih ada. Anda bisa bayangkan. Abdurrahman bin Auf modalnya cuma pakaian, masuk Islam. Kaya dia, hijrah, diambil semua, maaf, kemudian setelah itu modal cuma pakaian. Tapi dipraktekkan bimbingan Nabi, nanti saya kisahkan detail setelah menyentuh hijrah. Kemudian apa yang terjadi? Begitu masuk Islam, begitu hijrah, modal cuma pakaian, tiba-tiba diikuti petunjuk Nabi, bekerja, dipraktikkan 3 bulan jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. Setahun hartanya, kapaknya saja terbuat dari emas. Kapaknya saja terbuat dari emas. Orang terkaya sekarang Bill Gates, hartanya 1.300 triliun, tapi belum tentu punya kapak. Gak percaya SMS sana, punya kapak gak? Silakan. Lihat, semua sukses. Kalau jadi pemimpin gak nanggung, menguasai dunia, semua. Di semuanya. Dan hebatnya teman-teman sekalian, setiap dipraktekkan nilai-nilai ini akan ada kebaikan didapatkan di tempat yang dimaksudkan. Saya kasih bocoran sedikit ya. Tidak banyak yang mengetahui ini. Tahukah Anda kalau Indonesia pun menjadi negara kesatuan Republik Indonesia karena mengamalkan nilai Quran? Coba Anda buka sejarah dengan baik. Dulu 300 tahun dijajah. Oleh siapa? Bukan, asalnya VOC. VOC itu cuma kongsi dagang. Kongsi dagang, cuma disupport kemudian oleh pemerintahan, ya, jadilah kemudian masuk ke Nusantara, jadi menguasai dan sebagainya. Singkatnya, kurang lebih 360 tahun. 300 tahunnya susah itu dikalahkan. Tapi terjadilah pertemuan yang ingin mengembalikan pada ketentuan Allah. Bagaimana cara kita berjuang supaya nggak terpisah-pisah? Kumpulnya di mana? Tanah Abang dekat ke Krukut. Kumpul 4 orang ulama. Ada Sayyid Abdurrahman, Sayyid Muhammad, Sayyid Al-Fakhir, Sayyid Sekhan. Bertemu 4 orang ini mendiskusikan bagaimana kita bisa keluar dari dari perjuangan itu, keluar dari penjajahan ini, mendapatkan kenikmatan dari Allah. Maka kumpulah mereka pada hari Senin Kliwon, tanggal 17 Juli tahun 1905, bertepatan dengan 13 Jumadil Ula. Ingat, Jumadal Ula. Awas, tahun 1323 Hijrah. Berkumpul mereka berbicara. Antum bisa lihat kisahnya di buku Api Sejarah karangan Ustaz Ahmad Ban, Profesor Ahmad Ban Susilo Negara, halaman 347. Posisi paling kanan di pertengahan disebutkan di situ. Kumpul mereka, direncanakan kita harus berubah nih. Jadi lebih baik. Maka dikeluarkan ketentuan, oh ini kita kalah ini karena kita kita tertinggal dari aspek pendidikan. Kita kembalikan bagaimana petunjuk Quran supaya belajar. Oh, gurunya harus bagus, punya pengetahuan yang baik, mendekatkan dengan Allah. Ayo kita pilih guru. Bukan main-main yang dipilih gurunya di Mekah. Dipilih Syekh Ahmad Surkati, asalnya dari Sudan, ahli kati kitab, yang menguasai kitab-kitab, belajar di Mekah, ditarik, datang 6 tahun kemudian, tahun 1911. Begitu datang, Kiai Haji Ahmad Dahlan merapat dari Kauman datang. Kemudian Kiai Haji Samanhudi dari Solo, pengusaha datang, sinergi semua. Dari Surabaya, Haji Umar Said Cokro Aminoto datang, pemikir. Berkumpul semuanya merumuskan bagaimana kita menata ini supaya kita kompak dan lahirlah kesatuan di antara kita. Maka kembali ke tempat masing-masing. Kiai Haji Samanhudi menyinergikan dengan para pengusaha. Pengusaha muslim kumpul, terima semua, ayo. Kita jadikan bebas dari penjajahan. Kemudian yang ini berusaha, Kiai Ahmad Dahlan bikin Muhammadiyah, buat sekolah, bikin pendidikan yang bagus. Yang ini bikin Jamiatul Khair. Kemudian sampai ke Surabaya, Haji Umar Said Cokro Aminoto membangun murid-murid, diajarkan tentang pemikiran, tentang orasi, tentang retorika. Di antara muridnya Insinyur Soekarno. Yang dulu 300 tahun, sekarang dikurangin nolnya 1, 30 tahun. Cuman butuh 30 tahun. 34 tahun setelah berkumpul, tahun 1911 tambah 34, 1945. Tercapailah apa yang kemudian ingin dicapai itu. Maka terjadilah proklamasi. Dibacakan oleh muridnya Haji Umar Said Cokro Aminoto, Insinyur Soekarno. Didampingi oleh orang awam, Muhammad Hatta, di sampingnya. Dan saya mau tanya pada Anda, di mana mereka menyampaikan proklamasi? Di mana dibacakan? Allahu a'lam. Antum mau apa sebenarnya? Tanya ayat, wallahu a'lam. Tanya nabi, wallahu a'lam. Tanya Firaun, wallahu a'lam. Tanya sejarah kebangsaan, wallahu a'lam. Luar biasa. Baik. Kalau dibaca di buku sejarah, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Pertanyaan saya, kenapa ahli sejarah kalau menjelaskan yang lain tempatnya disebutkan? Tempatnya di sini, tempatnya di situ. Tapi ketika menjelaskan proklamasi cuma jalannya. Emang proklamasi dibacakan di jalan? Kalau Jalan Pegangsaan Timur cuma jalannya. Lihat jalan. Proklamasi bukan di jalan. Lihat fotonya.
di depan, di halaman sebuah rumah besar, dibangun panggung, ada mic-nya satu begini, sampingnya ditemani, di halaman rumah, satu rumah, rumah siapa itu? Nomor 56. Kenapa nggak pernah diungkap nomor 56 itu? Ayo, di mana alamat nomor berapa? 56 itu, nomor Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, itu kediaman seorang muslim keturunan Yaman, orang Indonesia. Namanya Syekh Faraj bin Marta. Mewakafkan rumahnya untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno itu kurang sehat karena baru dibawa oleh para pemuda, diamankan di Rengas Dengklok. Lelah, diberi madu oleh beliau. Kemudian dengan penuh kekuatan jam 10 baru disampaikan hari Jumat, dipilih hari Jumat. Disampaikan teman-teman proklamasi yang menjadi tanda kemerdekaan Indonesia. Saking senangnya dengan Syekh Faraj bin Marta terjadi persahabatan, kekerabatan. Negara mengucapkan terima kasih. Beliau menetap di Bogor, Insinyur Soekarno sering main ke Bogor, kunjungan. Sampai saya punya salinan ucapan terima kasih Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada keluarga besar Syekh Faraj bin Marta. Kalau beliau ke Solo, ke daerah Jawa sana, tidak mau pakai kendaraan kecuali mobilnya Syekh Faraj bin Marta. Tahukah Anda, saking negara bersyukur kepada Allah sampai dijadikan asas dalam negara kita. Apa dasar negara kita? Pancasila. Apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Menafsirkannya di pasal 29 ayat pertama. Lihat, dasar negara di pasal 29 ayat pertama. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana menafsirkan itu? Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lihat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Anda mau menafsirkan apa kalimat Allah? Di father founding kita pun mengakui negara ini bisa merdeka karena atas berkat rahmat Allah. Ketika dikembalikan pada ketentuan Allah, diikuti petunjuknya, merdeka. Makanya teriakan merdeka itu dengan kalimat Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba lihat TNI, prajurit kita betapa hebatnya, pasukan khususnya banyak. Sekarang ada Kopassus, dulu RPKAD. Sekarang ada Denjaka di angkatan lautnya, ada Kopaskas di angkatan udaranya. Teman-teman, tahukah Anda siapa yang ditunjuk sebagai panglima pertama yang mempertahankan kedaulatan negara kita? Jenderal Sudirman. Siapa beliau? Banyak yang lain yang hebat-hebat. Kenapa beliau ditunjuk? Karena semua tahu beliau sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rajin zikir, setengah paru-paru tapi zikirnya luar biasa. Dekat dengan Allah, guru di SD Muhammadiyah. Jadi, dan lihat, semua orang yang kembali kepada Al-Quran, kembali mempelajari, father funding kita, semuanya sukses. Antum kenal Kiai Haji Agus Salim? Kenal di mana? Antum luar biasa. Utsman kenal, Kiai Agus Salim kenal, Nabi Isa kenal. Nabi Isa kenal, Kiai Agus Salim kenal, luar biasa. Kiai Haji Agus Salim itu diplomat kebanggaan negara kita. Hafal 14 bahasa. Tapi Anda harus tahu, beliau orang awak tuh. Tapi juga Anda harus tahu, Kiai Haji melekat pada dirinya, hafal Quran. Diplomat dulu ketika jadi diplomat, itu mempelajari Quran dulu, Quran. Hafal Quran. Paham tafsir, paham hadis, kiai gelarnya. Menguasai 14 bahasa. Ketika belajar Quran muncul 14 bahasa dan tidak malu beliau berjanggut, kadang pakai sarung. Pernah berbicara di depan podium dunia, begitu naik mimbar dicela oleh teman-teman diplomatnya. Apa marah? Tidak, karena hafal Quran. Quran surah ketiga ayat 134. Wal kadhiminal ghaidha. Orang takwa itu enggak cepat marah. Maka naik dengan elegan ke podiumnya mengatakan, Tuhan dan nyonya sekalian, seperti Anda ketahui saya dianugerahi oleh Tuhan kita semua, Allah yang Maha Kuasa, bahasa yang sangat beragam. Jangankan bahasa manusia, bahasa kambing pun saya bisa dipahami. Jadi pada kalangan kambing yang hadir pada saat ini, saya mohon maaf, saya akan bicara dengan kalangan manusia dulu. Setelah itu saya akan jelaskan dalam bahasa kambing. Elegan. Malu. Tapi dikenal, terutama di Inggris, karena pangeran Inggris pernah dibantu oleh beliau. Bagaimana cara mengungkapkan kegundahannya? Itu Kiai Haji Agus Salim. Coba lihat, antum kalau perhatikan, semua orang-orang hebat di masa lalu nggak akan jauh dari Al-Quran. Silakan cek. Mau diplomat, mau birokrat, mau macam-macam, paham itu. Kembali kepada Quran, sukses mereka. Saya tanya sebentar ya. Ayo, mana anak-anak muda kita yang belajar ini? Siapa penemu pesawat terbang? Jangan katakan Allahu a'lam. Sampai kapan antum mau katakan Allahu a'lam? Anak sekarang bilang Wright bersaudara. Bukan. Penemu pesawat terbang itu bukan Wright bersaudara. Penemu pesawat terbang namanya Abbas bin Firnas. Lahir tahun 815 Masehi. Abbas ini kapan menemukan ide bikin pesawat terbang? Saat baca Quran surah Al-Mulk ayat ke-19. وَالطَّيْرَ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ
Ma yumsikuhunna illar rahman. Dan burung itu terbang, bisa terbang karena mengetap-ngatupkan sayapnya, kepak-katup. Tidak ada yang menahannya di udara kecuali Allah. Diamati ayat ini oleh Abbas bin Firnas. Oh, kalau bisa kepak-katup dengan izin Allah bisa terbang. Maka dibawa ke rumah, bikin sayap pesawat seperti sayap burung, dimasukkan ke tangan kanan, tangan kiri. Terbang, jatuh, perbaiki lagi. Terbang, jatuh, perbaiki lagi. Setelah cukup bagus, naik ke bukit yang tinggi, terbang. Bisa terbang 20 meter. Dan jatuh, meninggal. Yang jadi masalah bukan karena meninggalnya, karyanya disimpan. Saat Islam maju di Eropa, kemudian terjadi perubahan-perubahan, masyarakat mulai meninggalkan Quran, mulai lemah. Terjadi perselisihan, perebutan kekuasaan. Tahun 1492 ditaklukkan, terjadi perjanjian Tordesillas. Dunia dibagi dua oleh Paus Alexander yang ke-6. Di barat diberikan pada Spanyol, di timur diberikan pada Portugal. Portugis sampai datang ke Malaka tahun 1511. Singkatnya, karya dibawa ke barat, ditemukan oleh Wright bersaudara. Dibuatlah pesawat dari situ, prototipenya dari orang Islam. Cuman sayang pesawatnya tidak sempurna, begitu terbang banyak yang meledak karena ada crack, retakan. Siapa yang menyempurnakan? Allahu Akbar. Bukan orang Amerika, bukan orang Eropa, bukan orang Asia, timur jauh ke sana, bukan. Tapi orang Pare-Pare, orang Indonesia. Namanya yang Profesor Baharudin Yusuf Habibie. Siapa Pak Habibie? Orang yang saat kecil dididik oleh orang tuanya dengan nilai keislaman yang sangat ketat. Kalau saya perhatikan biografinya, itu persis seperti orang tua Imam An-Nawawi mendidik Imam An-Nawawi sejak kecil. Sehingga kebiasaan anak ini seperti Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dari kecil itu nggak mau main. Kalau main nangis, bawa kitab. Habibie kecil begitu, diminta main keluar lewat pintu depan, masuk lewat jendela belakang, balik lagi. Ayo, siapa penemu atom? Bukan Albert Einstein, bukan. Albert Einstein penemu teori relativitas. Jangan mengarang, ya. Mengarang cuma di pelajaran bahasa Indonesia. Kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Ya. Baik. Bukan penemu atom, orang sekarang menyebut John Dalton. Bukan John Dalton sebetulnya, tapi orang Islam namanya Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan itu lahir tahun 810 Masehi. Jabir bin Hayyan itu kapan menemukan atom? Setelah membaca surah Al-Hadid, surah ke-57. Baca sampai ayat 25-26. Wa anzalnal hadid, kami turunkan besi. Begitu dibawa besi, diamati di laboratorium di rumahnya. Diukur sampai ke unsurnya, sampai ketemu atomnya. Sampai ketemu atomnya diukur, karyanya ditemukan oleh barat. Apa indikasinya sampai sekarang? Nomor atom besi dengan rumusnya itu kembali kepada Quran. Anda yang belajar kimia, bukankah rumus besi itu, lihat namanya disebut dengan Fe, ferom, F besar, E kecil. Nomor atomnya bukankah 26? Ayat 25 sampai 26. Nomor atom 26. Lihat, bukankah besi punya 4 isotop untuk keseimbangan? Isotop yang paling stabil 55, 56, 57, 58. Di antara 4 yang paling stabil isotop 57. Surah 57 Al-Hadid. Nomor atom 26. Lihat, kembali ke Quran. Orang baca Al-Hadid menemukan atom. Antum baca Al-Hadid dapat apa? Orang baca Al-Mulk bikin pesawat. Antum baca Al-Mulk dapat apa? Dilihat bagaimana orang dulu kembali ke Quran menemukan sesuatu. Banyak, Pak. Ya, penemu, bahkan hebatnya, temuan-temuan orang dulu diarahkan pada kebaikan. Saya kasih tahu ya, orang jahiliyah dulu itu sudah punya syair. Syair, hebatnya syair mereka, kalau mereka melihat sesuatu bikin puisi seketika. Lihat antum begini, bikin puisi. Lihat orang sedang kecewa, bikin puisi. 150 tahun sebelum Nabi dilahirkan, Emre El Qois pernah melihat seseorang sedang kecewa karena ditinggal kekasihnya di samping lembah. Begitu melihat langsung bikin puisi. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fahawmali. Anda kalau ingin tahu sedang terjadi apa di zaman jahiliyah, di hari Ahad jam sekian, waktu sekian, lihat puisi orang Arab. Al-Asma'i melihat burung bulbul lompat-lompat di dahan, di daun yang sangat indah, di bawahnya ada sungai, langsung bikin puisi. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili alba'u wa zahum ma'a zahri lahdhul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayyibuni ghuzayyilul uqayqali katabtuhu min wadatin min fi'li hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wal walad wali wali ya wailali tafultu la wal wili fabayinul lu'lu'ali qalat lahu inal kadr inal rajidul muqali kahatan kakailali tabuli. Jadi itu coba ulangi seketika itu. Tapi orang Islam hebatnya, zaman jahiliyah cuma bikin puisi, gak ada artinya. Orang ketawa bikin puisi, orang senyum bikin puisi, orang malas bikin puisi, gak ada kerjaan. Masuk zaman Islam, belajar dari Quran dan Sunnah, teori-teori tadi dikeluarkan dalam bentuk ilmu.
Oh, dia bikin kayak gini, ilmunya disebut dengan ilmu arun. Punya 16 rumus disebut dengan bahar, dikeluarkan teorinya. Dia tawil, rumus pertama, tawilun lahu dunal bukhari. Tawilun lahu dunal bukhari fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun rajas. Mustafilun 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 mustafilun. Setelah baca Al-Qur'an, baca hadis, ditemukan rumusnya, diarahkan dari puisi yang tidak berguna kepada nilai-nilai untuk memahami agama. Jadilah apa yang disebut dengan nazam, bikin alfiyah untuk memahami rumus bahasa Arab. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun lil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa mustadin lis bitamyidun hasal bitafa'ati atat wa ya'if'anni wa nunik balanna fi'lun yanjalli. Kalau Anda pahami ini, Anda paham teori bahasa Arab seluruhnya. Ada alfiyah dalam ilmu hadis seperti As-Suyuti, ada nazam seperti Al-Jazairi, ada nazam Al-Baikuni, macam-macam. Jadi ilmu Quran, ilmu hadis kembali kepada ilmu-ilmu kebaikan. Begitu Quran ditinggalkan, kembali ke masa kini diambil orang barat, rumus tadi dijadikan teori musik, balik lagi ke zaman dulu. Musik, CDF GABC, GABC DFIS G, CDF GABC, GABC DFIS G, DFIS G ABCIS D, ABCIS D FIS GIS A, FIS GIS A BCIS DIS E, BCIS DIS E FIS GIS AIS B, FIS GIS AIS BCIS AIS FIS, GIS AIS FIS GIS AIS BIS CIS. Jadi gitar, jadi piano, jadi macam-macam. Saya hafal itu. Tapi kalau main saya tidak suka dan tidak tahu saya. Tapi kalau Anda tanya, saya tahu. Ya, kalau apa, saya kalau baca senang. Apa saya baca saya? Insya Allah. Bola MU 2-2 sama Stoke, saya tahu. Ya, yang menggolkan Romelu Lukaku sampai dengan 2-2. Ayo, apalagi? Ya, ayo Manchester City menang 5-0 juga, saya tahu. Ya, Barcelona Messi hat-trick menang 5-0, saya tahu. Ayo mau tanya apa lagi? Ya, tapi saya nggak pernah nonton, nggak ada kerjaan. Tapi kalau baca, saya baca. Tapi kalau yang tidak penting nggak saya baca. Saya tidak tahu kalau Claudia Sintabela kemarin menikah di Malaysia, saya nggak tahu. Ya, yang lain saya tahu. Saya tahu. Jadi kenapa kita mulai dengan Quran? Maksudnya gini, kan Anda bikin judul kembali hijrah ke Quran. Tapi Anda nggak tahu isi Quran. Quran itu bukan cuma dibaca. Jadi hijrah itu bukan bawa Quran Anda baca, bukan. Anda keluarkan petunjuknya sesuai kebutuhan kita. Nanti saya beri satu rahasia. Masih ada waktu? Lihat sini. Saya baca cepat, tapi Anda nggak usah catat. Saya baca cepat, Anda nggak usah catat. Anda catat nanti Anda protes, Ustaz kecepatan. Tidak, karena saya baca cepat. Dan pemirsa juga Anda yang di rumah, saya baca cepat, Anda jangan mencatat. Ya, suka ada komen, Ustaz terlalu cepat, kan saya bilang saya baca cepat. Ya, lihat sini. Semua isi Quran itu petunjuk kehidupan, bahkan dari sejak sebelum dilahirkan sampai kembali kepada Allah. Sebelum kita terlahir, sejak masa alam kandungan, bagaimana supaya kandungannya itu tenang, nyaman, sampai masa persalinan memohon terlahir anak yang soleh. Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu dilahirkan usia 0 sampai 2 tahun, bagaimana supaya bisa kita memohon dibagikan ASI dengan baik, tidak terjadi perselisihan antara suami istri yang baru punya anak pertama. Pembagian tugas yang baik, Quran surah kedua ayat 233. Usia 2 tahun sampai menjelang balik, bagaimana mendapatkan pendidikan dini supaya dengan itu dia dekat dengan Allah, dekat dengan orang tua, mudah menunaikan ibadah, plus bisa bergaul dengan baik. Quran surah 31 ayat 13 sampai ayat 19 ya. Kemudian dia mulai meningkat untuk memahami bagaimana supaya cepat paham dan bagaimana bisa berbagi dengan pemahamannya. Quran surah ke-9 ayat 122. Kemudian bagaimana supaya dia belajar paham tapi juga dekat dengan Allah, meningkat imannya, bertambah ilmunya. Quran surah 58 ayat yang ke-11. Kemudian dia mulai meningkat, kadang keluar untuk belajar, bertemu dengan teman-teman dengan komunitas lain. Bagaimana supaya takwanya terjaga? Quran surah 49 ayat yang ke-13. Ketemu jodohnya, bagaimana cara melamarnya? Quran surah ke-4 ayat ke-4. Kemudian mulai menikah, Quran surah 30 ayat ke-21. Terjadi pernikahan, pembagian tugas setelah menikah, Quran surah ke-4 ayat 34. Suami mulai mencari tugas pertama dengan mencari nafkah. Bagaimana cara mencarinya? Yang biasa ada di Quran surah kedua ayat 168. Kalau rezekinya ingin cepat datang, Quran surah kedua ayat 172. Kalau antum belum berangkat, dia sudah menanti, Quran surah ke-7 ayat 96. Kadang-kadang mencari rezeki itu tidak mudah, banyak persaingan. Kadang ada yang ingin menyingkirkan, menyungkulkan dan sebagainya. Maka lakukan amalan di Quran surah 17 ayat ke-79 sampai dengan 80. Kalau tantangannya luar biasa berat sampai membuat Anda gelap, ada di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Anda sih memang enak mencari nafkah, tapi istri di rumah juga merawat anak. Kadang tidak mudah. Ada yang sulit diatur, berkata dan sebagainya. Lakukan amalan di Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan ayat 27-nya.
Kemudian kadang-kadang capek, lelah. Secapek apa? Kalau sakitnya ringan, Quran surah ke-26 ayat 80. Kalau sakitnya berat, kata dokter ini nggak ada obatnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lakukan amalan di Quran surah 21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Kemudian Anda sudah berumah tangga, belum ada keturunan, jangan kecewa. Karena orang dulu pun pernah ada yang mengalami, tidak putus asa. Dia berdoa, punya amalan. Dan janji Quran kalau Anda mengamalkan yang sama akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kisahnya di Quran surah 19 ayat kedua sampai ayat ke-11-nya. Sampai punya anak ayat ke-15-nya. Lihat bagaimana amalan di Quran surah ketiga 38 sampai 39. Anda mulai bekerja, harta mulai bertambah, ingin bersyukur. Bagaimana cara bersyukur supaya hartanya meningkat lagi? Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Kalau kemudian Anda terus bergerak, ada masalah, wajar. Pelajari masalahnya supaya Anda bisa mengatasinya. Ada yang ringan, ada yang menengah, ada yang berat. Quran surah kedua ayat 214. Solusinya di Quran surah ketiga ayat 142. Dan cara menyelesaikannya, identifikasi jenis masalahnya. Di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Sabar jalani, teruskan perjalanan. Sampai Anda kemudian terus naik, terus naik, terus naik. Sampai usia 40 tahun. Orang tua masih ada, ingin membalas baktinya. Boleh. Quran surah ke-46 ayat yang ke-15. Sampai Anda jadi sepuh sampai kembali ke masa seperti anak-anak. Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Apa yang harus dilakukan? Perbanyak amal soleh. Apakah hidup selamanya? Tidak. Anda akan kembali. Bagaimana cara kembalinya? Datang maut. Quran surah ketiga ayat 185. Siapa yang bawa maut? Namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat ke-11. Bagaimana malakul maut mencabut nyawa kita? Kalau pengen dicabut dengan tenang, kerjakan banyak amal soleh. Maka dicabutnya seperti di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai ayat 30. Tapi kalau banyak amal salah, maka dicabutnya sedikit menegangkan sampai dipukulin malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Bagaimana situasi di alam kubur? Supaya sebelum meninggal saya mempersiapkan diri dulu. Ada seperti Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Tapi kalau nggak punya bekal, maka banyak tegangnya seperti di Quran surah 40 ayat 46 sampai dengan 47. Selesai dikubur kemana? Terjadi kiamat. Kiamat kalau amalannya bagus, enak bisa lihat Allah. Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Tapi kalau amalannya buruk, masuk neraka tanpa hisab. Quran surah 18 ayat 100 sampai dengan 101. Kemudian antum mulai masuk surga. Mau surga yang mana? Ada surga bersama Nabi. Quran surah ke-4 ayat 69. Ada di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Ada surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada surga biasa. Quran surah kedua ayat ke-25. Yang masuk neraka juga dibagi. Ada neraka yang kecil-kecilan, tapi siksaannya dahsyat. Setiap dicelupkan, hancur tubuhnya dengan plus kulit-kulitnya. Satu harinya 1000 tahun, satu detiknya 48 hari. Quran surah keempat ayat 56. Neraka yang paling dahsyat, neraka Jahannam. Awas, Quran surah ke-7 ayat 179. Disediakan bagi orang kafir, orang munafik. Quran surah keempat ayat 140. Ada semua. Mana yang tidak ada? Ada semua. Ada semua. Jadi teman-teman sekalian, ayat Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu ayat kita semua. Bukan cuma dibaca, ini kadang-kadang dibaca itu aja. Dari pagi sampai malam, An-Nas lagi. Masya Allah. Subuh kul a'udzu birabbin nas, isya kul a'udzu birabbin nas. Dikabulkan oleh Allah. Setiap mimpi ketemu jin terus. Minal jinnati wan nas. Ada. Nih, isi Quran tadi diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, dan berhijrahlah sahabat mengikuti petunjuk Quran. Dari petunjuk biasa hijrah kepada petunjuk Quran. Hijrah mengikuti petunjuk Nabi. Apa yang terjadi? Sukses semua. Berita baiknya, maaf, Nabi masih ada sekarang? Bagaimana kita mengikuti Nabi kalau kita tidak tahu petunjuk Nabi? Maka berita baiknya oleh para ulama, dihimpunlah petunjuk Nabi tadi dalam kitab yang disebut kitab hadis. Kitab hadis itu isinya petunjuk Nabi, penjabaran Al-Quran, Pak. Bukan kitab koleksi. Jadi ketika antum belajar hadis itu bukan dikoleksi, lihat hadis selesai. Bukan. Hadis itu kumpulan petunjuk Quran dari penjelasan Nabi. Saya kasih contoh begini deh. Imam Al-Bukhari punya kitab yang sangat populer. Apa nama kitabnya? Halo? Sahih? Bukan. Jangan ngarang. Bukan Sahih Al-Bukhari. Gak ada kitab namanya Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu menulis kitab namanya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Ayo ulangi. Saya menyebutkan bukan ingin menyampaikan saya tahu, bukan. Saya ingin sampaikan isi kitab itu tertuang dalam judulnya. Al-Jami, kitab saya ini isinya luas. As-Sahih isinya sahih semua. Al-Musnad tersambung ke Nabi. Al-Mukhtasar isinya singkat, tidak bertele-tele. Apa isinya? Min umuri Rasulullah SAW. Semua aktivitas Nabi SAW. Jadi kitab Imam Al-Bukhari itu ada 97 pembahasan.
97 kitab. Lengkap. Ada Kitabul Iman, pembahasan pertama. Kitabul Iman, 57 hadis. Ada Kitabul Ilmi, ada Kitabul Buyuh, bimbingan bisnis. Ada Kitabul misalnya yang lain lagi, ya. Ada Kitabul Muamalah, ada Kitabul Usrah, banyak 97 bab ini. Wa sunanihi wa ayyamihi, dan sunnah-sunnahnya, dan 24 jam kesehariannya. Jadi kalau Anda ingin tahu kegiatan Nabi selama 24 jam kesehariannya, nih, baca kitab Imam Al-Bukhari. Jadi kalau antum ngaji kitab Imam Al-Bukhari, yang paling bagus keluarkan sesuai kebutuhan antum. Teman-teman antum nih yang pengusaha, pebisnis, pedagang, kenapa antum nggak kumpul dengan para pengusaha yang lain? Keluarkan cara bisnis dari Nabi, buka kitab Imam Al-Bukhari, keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya, hijrah antum, ambil pedomannya, keluarkan, tuntun ini, lihat, pelajari. Demi Allah saya katakan, semua pebisnis yang mengikuti tuntunan Nabi, ketika mereka berbisnis tidak pernah ada yang kembali modal. Semuanya kembali untung. Nggak ada kembali modal, kembali untung. Nggak rugi. Ya, orang sekarang kan bilang kembali modal aja udah untung. Bukan, kembali modal tuh nggak untung. Nggak untung, kembali modal tuh nggak ada yang didapat. Rugi tidak, untung tidak. Semua yang belajar dari Nabi semuanya kembali untung. Lihat tadi Utsman, lihat Abdurrahman bin Auf, lihat macam-macamnya. Saya mau kisahkan kisah detailnya Abdurrahman bin Auf. Itu beliau orang kaya. Setelah masuk Islam berubah jadi kaya banget. Betul. Kaya, masuk Islam. Mau hijrah, begitu mau hijrah, kata orang Quraisy, hijrah ya? Iya. Semua harta kami rampas. Kami rampas. Silakan pergi ke Madinah. Sengaja tidak dieksekusi oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menunjukkan pesan kepada orang-orang yang ingin masuk Islam. Kalau masuk Islam jadi miskin begini. Silahkan pergi ke Madinah dengan pakaian yang melekat. Ingin ditunjukkan, ini bisa mati tengah jalan. Jadi kalau Anda mau masuk Islam, hasilnya di fakir, plus sengsara di jalan, plus mati nggak sampai ke tujuan. Tapi Allah berkehendak lain. Maaf ya, ketika diberi pilihan, masuk Islam sengsara, hijrah, atau tinggal di Mekah, kata mereka, kami jadikan engkau hartawan terpandang dan semua tunduk kepadamu. Ini tidak mudah teman-teman. Ketika disampaikan pilihan pada Abdurrahman bin Auf, kata Abdurrahman bin Auf, saya hijrah ke Madinah. Silakan ambil semua harta itu, semua milik Allah. Yang tidak mudah, istrinya, keluarganya. Ditawari kemudian oleh orang Quraisy, ikut suami jadi fakir dan belum tentu sampai ke Madinah, atau tinggal di Mekah jadi perempuan paling kaya, kami berikan semua harta suami dan silahkan pilih pemuda yang terbaik, nikahi, kami fasilitasi. Sebentar Pak ya, saya tanya ibu dah di belakang. Ibu kalau diberi pilihan, ikut suami jatuh fakir, tinggal jadi perempuan paling kaya, plus pilih mau nikah dengan laki-laki manapun difasilitasi. Anggap suami gak ikut hari ini, pilih yang mana? Oh, susah mau jawab. Mau dijawab takut suami dengar. Baik ya, gak dijawab pengennya pilihan yang itu. Baik teman-teman, karena iman belum melekat kuat, maka istrinya memilih untuk tinggal di Mekah. Tidak ikut. Abdurrahman bin Auf hijrah. Allah berkehendak lain sampai di Madinah. Hebatnya orang Madinah sampai diabadikan di Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka rela memberikan yang terbaik untuk temannya walaupun dirinya membutuhkannya. Orang haus dijemput oleh orang bawa minuman. Jadi begitu datang haus ya, haus, yang datang bawa minuman. Kasih minum, minum. Lapar dijemput oleh orang bawa makanan. Abdurrahman bin Auf jatuh fakir dijemput oleh orang yang punya harta banyak. Paling kaya di Madinah. Dia paham. Orang yang biasa bercukupan, kaya lebih daripada cukup, jatuh fakir, itu tidak mudah keluar dari kebiasaan. Kan rumus fisikanya F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Gaya yang dipunya sama dengan gaya yang dikeluarkan. Orang yang punya angkot, maaf, yang masuk angkot beda dengan orang yang punya Ferrari. Ronaldo baru beli Ferrari itu. Begitu punya Ferrari, baru dibeli. Cristiano Ronaldo beli Ferrari baru tuh. Begitu beli Ferrari baru, apa yang terjadi? Gayanya lain, F1 sama dengan F2, pajang begini. Yang naik angkot lain, begitu turun, tawadu, sedekah. Beda. Betul, itu rumus fisikanya, F1 sama dengan F2, kan begini. Gaya yang masuk sama dengan gaya yang keluar. Tapi ingat, persamaannya juga, hukum Pascalnya, F berbanding lurus dengan tekanan. Ya, F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi orang yang banyak gaya akan semakin tertekan. Ayo antum gaya, habis dalam tekanan. Jadi teman-teman, beliau ini paham, ini gaya orang kaya, beda kalau jatuh fakir.
akan kehilangan gaya. Makanya apa yang terjadi? Baik. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian teman-teman sekalian ditawarkan, akhil karim, lihat tawaran. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya tahu Anda pernah jadi kaya. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah kekayaan saya. Saya tahu Anda ditinggalkan istri dan keluarga. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di tempat ini. Sekalipun dari kolega saya, nikahi dia saya fasilitasi. Masya Allah. Gantian bu ya, gantian. Ibu tahan. Antum yang ikhwan, anggap istrinya nggak ikut. Kalau antum datang ke Jakarta, Sakap di DKI, tiba-tiba ditawarin itu. Akhil karim, ambil setengah harta saya. Kalau pengen nikah lagi, nikah aja saya fasilitasi. Saya tanya pada antum, tawaran itu ditolak atau diterima? Masya Allah. Luar biasa. Ibu aja diam-diam tadi, antum langsung. Luar biasa. Saya ulangi, tidak ditolak atau diterima? Sudah. Perhatikan, Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi ahli surga. Antum bukan sahabat dan belum jadi ahli surga. Baik, kata Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan Anda pahala. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan pada saya di mana pusat bisnisnya. Ternyata tidak diterima seketika. Cukup tunjukkan di mana pusat bisnisnya. Karena Nabi membekali, kalau masih punya kemampuan jangan gantungkan hidup pada orang lain. Maka dipraktikkan pembelajaran Al-Quran. Bisnis beliau cuman 3 bulan jadi orang paling kaya nomor 3. Setahun paling kaya sekota Madinah, nomor 1. Nomor 1. Luar biasa. Diikuti oleh orang-orang setelahnya, sukses. Ini saya sarankan ya, saya sarankan yang pengusaha kumpul, keluarkan petunjuk Quran, hijrah antum, pelajari, praktekkan. Ayo, yang birokrat, yang diplomat kumpul, pelajari, ada bimbingan birokrasi di Quran, di hadis, keluarkan, pelajari, praktekkan, sukses seperti Kiai Haji Agus Salim dulu sukses. Ada teman-teman yang pembelajar, mahasiswa nih, ya, yang muda-muda belajar, keluarkan bimbingan belajar dalam Al-Quran, ada, sukses semua, banyak ayatnya. Bahkan Imam Al-Bukhari membuat kitab khusus, Kitabul Ilmi, ada. Itu yang disebut dengan hijrah. Tapi tidak mudah. Berhijrah mendekat kepada Allah, jangan dikira tidak ada tantangan. Abdurrahman bin Auf dirampas segalanya. Antum pun begitu. Antum pemuda Real Madrid, pengen berubah menjadi pemuda Real Masjid, pindah ke masjid, jangan dikira mudah. Begitu mau berangkat, tiba-tiba teman-teman yang belum siap mengatakan soleh, Masya Allah, padahal namanya Husain. Kadang demikian. Yang tadinya nggak berjilbab sekarang mau berjilbab, mulai ada tantangan. Jadi berhijrah itu adalah kembali kepada ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya yang bersiap mempraktekkan dalam kehidupan. Bukan berarti harus pindah tempat dan pindah profesi. Sepanjang di tempat itu ada yang mendekatkan dengan Allah, itu hijrah. Antum tinggal di Jakarta, masjid ada. Antum nggak pernah ke masjid misalnya, pengen hijrah, nggak harus pindah tempat. Tinggal pindah antum ke masjid. Ayo ibadah. Di hijrah itu tidak harus menuntut pindah tempat dan pindah profesi. Hijrah itu membuat antum lebih dekat dengan Allah. Kecuali kalau tempat antum sulit membuat antum beribadah. Seperti di Rakhine sekarang, tembak, bunuh, eksekusi, hijrah. Karena tempat itu tidak mendukung untuk ibadah, pindah tempat. Jelas ya? Tapi ingat selalu ada tantangan. Ayo saya uji sebentar. Antum kerja, pilih ya. Pertama pekerjaannya, gajinya pertama sebulan 1 miliar. Tapi susah sholat, sulit. Rapat, kerja lagi 1 miliar gaji sebulan. Yang kedua, gaji cuma 1 juta, tapi sholatnya enak banget. Kapan aja bebas. Cuma 1 juta. Kalau antum diminta pilih di antara 2 tadi. 1 miliar susah sholat, atau 1 juta gampang sholat. Ingat, tidak ada pilihan ketiga, jangan maksa. Ayo. Nggak mudah. Apa dikira mudah? Ayo coba mulai. Jangan dikira mudah. Yang nggak biasa tahajud sekarang mau tahajud, jangan dikira mudah. Nah, tantangan itu untuk melatih kesungguhan kita supaya benar dalam ibadah. Nanti kalau sudah nikmat, Allahu Akbar. Jangankan sholat fardu, ketinggalan sholat sunnah, gelisah tuh. Nggak enak. Ya Allah, terlambat saya ya Allah. Padahal azan aja belum, 5 menit sebelum subuh. Dia ketinggalan tahajud. Sebelum hijrah kayaknya biasa, ketinggalan sholat fardu biasa aja. Biasa aja. Nanti setelah hijrah, keluarkan kenikmatan terjadi. Dan hebatnya, maaf ya, kadang-kadang ketenangan itu bagi orang yang sudah hijrah lebih penting dibandingkan materi yang dipegang. Yuk coba lihat ya, pilih kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana?
Yuk saya kasih waktu, saya minum sebentar. Sudah ada jawaban? Tenang itu kadang-kadang penting. Ya, karena itu saya ajak teman-teman, mari kita berhijrah. Hijrah itu artinya kembali kepada ketentuan Allah dan Rasul. Lihat Qurannya, lihat hadisnya. Ayo kumpul bareng-bareng, jangan soleh sendirian. Cari ulama yang baik yang mengajarkan antum akan dibimbing dalam kebaikan. Kalau sudah seperti itu, lihat janji Allah. Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau satu penduduk negeri mau beriman dan bertakwa kepada Allah, ayo hijrah kembali, iman takwa, iman kembali pada Allah. Ayo sejaga karsa, ayo beriman, bertakwa, salat. Ayo tingkatkan. Baca Al-Qur'an, pahami dengan baik. Kata Allah, saya buka pintu keberkahan langit dan bumi. Mohon maaf ya, mohon maaf. Negeri ini negeri berkah. Semua penduduk dunia menyorot Indonesia. Karena sumber daya alamnya banyak keberkahan di sini. Mineral banyak, tembaga banyak, segala macam banyak. Tongkat kayu dilempar jadi tanaman, di luar susah. Coba lihat orang cari batu bara sampai gali ke dalam. Kita dari luar udah kelihatan batu baranya. Banyak sekali. Kalau antum lihat tafsiran Quran, itu banyaknya di Indonesia. Sungai-sungai mengalir di dalamnya. Di Indonesia banyak sungai. Di luar minta hujan susah luar biasa. Di kita dikasih banjir berenang. Banyak luar biasa. Orang-orang mencari pulau, bikin pulau buatan. Saya ke Abu Dhabi, bikin pulau buatan. Di kita 13.677 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Banyak. Coba lihat, nikmat mana lagi yang mau kita tidak syukuri? Fabi aj'ala rabbikum tukadziban. Tapi kenapa ketenangan belum didapat? Kenyamanan belum diraih? Ahli-ahli banyak, ahli hukum banyak, ahli ekonomi banyak, ahli sipil banyak, insinyur banyak, bahkan sebagian besar dipakai di Eropa, dipakai di Amerika. Itu tenaga kita itu. Orang kita tuh hebat-hebat. Dan dikenal pintar-pintar. Antum jangan pernah pesimis ya, jangan underestimate. Orang kita itu dikenal pintar. Saya selalu dapat pertanyaan kalau di Libya, ya Syekh Adi Kaif ada Indonesia. Gimana orang Indonesia? Emang kenapa? Ana wallahi darastu 3 ashhur. Saya belajar 3 bulan. Orang ini belajar 3 jam. Orang Indonesia, dia belum tahu kita punya SKS. Iya, sistem kebut. Bukan cuma semalam, sejam. Luar biasa, nilainya sama katanya. Orang kita itu pintar, Pak. Pintar. Walaupun dikenal orang Indonesia kalau belajar, duduk paling belakang, gak pernah nanya. Tapi kalau ujian, juara. Pintar. Tapi kurang apa lagi? Yang pintar banyak, ahli hukum, ekonomi, macam-macam. Tapi kenapa belum tercapai kesejahteraan itu? Mungkin bukan karena kurang pintar, karena kurang takwa. Bukan karena kurang hebat, karena kurang takwa. Kurang dekat kita dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, keberkahan dibuka. Bukan cuma kurang aman, mungkin kurang dekat dengan Allah. Pengajian banyak sana sini. Kenapa juga belum banyak kedekatan pada Allah? Mungkin bukan kurang banyak pengajian, kurang hijrah kepada pengajian yang benar. Kita paham gak dengan apa yang kita bahas? Mungkin cuma cari rame, tapi tidak mengerti yang dibahas. Akhirnya apa yang terjadi? Akhlak tidak muncul. Orang dulu kalau pengajian, akhlaknya bagus. Orang sekarang pengajian, ibadah kelihatan bagus, tapi akhlak tidak ada. Sholatnya rajin, tapi lisannya rajin mencela orang lain. Rajin saling hal yang tidak penting. Yang paling aneh, mau ke pengajian saja sudah merusak di jalan. Motor kebut. Lewat lampu merah. Polisi bingung panggil. Sini. STNK lengkap Pak. SIM ada Pak. Mau kemana? Pengajian. Tahu lampu merah ini? Tahu Pak. Kenapa melewati? Saya tidak tahu ada Bapak. Mau ke pengajian sudah melanggar. Mau berangkat sudah ribut-ribut. Teman-teman tunjukkan. Kita ini umat terbaik. Kuntum khaira ummah. Quran surah 3 ayat 110. Jadi kalau kita ingin merubah lebih baik, coba tingkatkan iman dan takwa. Nih kalau ada tetangga-tetangga, ayo apa hukumnya? Laki-laki tinggal di samping masjid tapi nggak mau ke masjid, apa hukumnya? Wah, dosa, bakar, bakar, masya Allah. Antum dikit-dikit bakar dosa. Hukumnya ajak dia ke masjid, ajak, ayo ajak. Jangan cuma dihukumi, ini mungkin dititipkan kepada anda jadi tetangga karena cuma anda yang bisa ngajak, bukan tetangga orang lain. Anda tidak akan dihukumi dengan perbuatan orang lain, tapi akan ditanya tentang peran Anda terhadap kebaikan orang lain. Jelas ya? Ayo ajak orang lain hijrah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Paham insyaallah? Baik.
Saya jawab dulu ya. Saya berhenti 5 menit lagi ya. Baik Pak. Iya, ini banyak pertanyaan Pak ya. Baik. Ustaz ada pertanyaan? Iya, ini banyak pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ya. Koma. Adik saya lagi sakit. Minta doanya, taib. Insyaallah khair insyaallah. Allahumma syafahullah syifaan ajilan sifaan la yughadiru saqama. Allahumma ya Allah ajil fi sifaihi syifaan la yughadiru saqama innaka tasyafi la shifaa illa bi syifaika ya arhamar rahimin. Kalau cuma ringan-ringan, coba buka Quran surah ke-26 ayat 80. Pegang yang sakitnya, minta kepada Allah. Kalau kata dokter tidak ada obatnya, maka coba beribadah seperti Nabi Ayub pernah memohon kepada Allah. Ada di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Posisi paling kiri sebelah atas. Di ayat itu Allah berjanji kalau melakukan amalan seperti Nabi Ayub akan disembuhkan walaupun penyakitnya seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub itu punya penyakit yang tidak pernah dialami orang sebelumnya, tidak akan pernah dirasakan orang setelahnya. Dibuka di Quran dengan kalimat fathah wa ayyuba. Fathah itu terbuka dan kami buka kisah Ayub. Idnada rabbahu rabbi anni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini telah mengganggu saya untuk ibadah, sedangkan Kau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saya tidak menyembuhkan saya, kepada siapa lagi saya mesti meminta? Lalu beliau melakukan amalan, fastajabna, maka dengan amalan itu kami jawab dan kami sembuhkan penyakitnya. Teman-teman, lihat ujung ayatnya, rahmukallah. Di ujung ayatnya, lihat ujungnya, wa dzikra lil abidin. Ini harus menjadi pengingat bagi hamba-hamba yang soleh. Kalau punya penyakit seperti Ayub, lakukan amalan seperti Ayub, maka kami akan sembuhkan ia. Jadi pesan saya, silahkan lakukan amalannya, insya Allah kabulkan. Waalaikumsalam. Ustaz, jika kita ingin berhijrah, bukan kita, Anda mungkin ya, ke arah yang lebih baik, tetapi keluarga tidak mendukung, bagaimana Ustaz? Mungkin bukan belum mendukung, tapi belum tahu tentang hakikat hijrah. Kalau Anda ingin berhijrah, tunjukkan bukti dari hijrah. Jangan banyak minta pendapat. Apa bukti dari hijrah? Akhlak. Akhlak. Misal, hijrah yang jarang sholat, sekarang sholat. Hijrah itu bukan masuk kelompok tertentu, bukan. Oh, saya mau hijrah masuk kelompok ini, cirinya begini, cirinya bukan. Hijrah itu mendekat kepada Allah, tidak harus ikut kelompok. Kalau kelompok mendekatkan Anda pada Allah, itu hijrah. Kalau tidak mendekatkan Anda kepada Allah, cuma tampilan, cuma ciri khas, bukan. Saya kadang-kadang suka bingung. Hijrah itu bukan ditandai dengan perangkat-perangkat tampilan. Memang tampilan menunjukkan perubahan, tapi lebih daripada itu akhlak. Misal, sholat. Apa fungsi sholat? Kalau orang sudah hijrah kepada sholat yang benar, maka sholat akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tunjukkan bahwa ketika Anda sholatnya bagus, tunjukkan di kantor. Jangan ikut-ikutan korupsi. Jangan lihat yang tidak baik. Maaf. Bentuk dari lawan fahsya dan mungkar, sifat gemar berbagi, sifat menghormati orang lain. Tunjukkan dengan dakwah akhlak. Satu kali, ada di antara teman kami, yang juga mungkin melihat tayangan ini, saya tidak sebut namanya. Dia ikut saya Pak, belajar kemana-mana, di balik kesibukannya. Tiba-tiba terjadi perubahan dalam hidupnya. Cara berpakaiannya, mulai ke masjid, bapak ibunya marah. Kata bapaknya, siapa yang merubah kamu begini? Kalau tidak sanggup, bapak yang turun tangan. Masya Allah. Itu baru tangannya, belum kakinya. Betul, karena ini pasukan khusus Pak, nggak sembarangan. Ya, Masya Allah. Lu cerita, saya bilang, tunjukkan perubahan itu. Salah satunya dengan bakti pada orang tua, akhlak. Nanti Allah akan kasih jalan. Qadar Allah dikasih sakit ibunya. Maka saat sakit itulah Masya Allah, dibuktikan dampak dari hijrahnya. Di balik kesibukannya, tidak ada saudara-saudara yang lain kecuali beliau ini yang langsung menunggui ibunya. Ibunya ditunggu di rumah sakit, dicarikan rumah sakit terbaik, dicarikan mobil terbaik, ditengok oleh beliau dalam tugasnya, ditungguin sampai ibunya heran. Kata ibunya, siapa yang menyuruh kamu melakukan ini? Kata beliau, Ustadz lah yang mengajarkan saya supaya bisa seperti ini. Maka ibunya menangis, bapaknya menangis. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Antarkan kami. Maka bertemu dengan kami semua, Masya Allah. Tiba-tiba diajak bapaknya, diajak ibunya, diajak istrinya, diajak cucunya, diajak anaknya. Semuanya kemudian berubah menjadi lebih baik. Jadi senang ke masjid, tampilan berubah, kebaikan berubah. Di hijrah itu kalau antum ingin didukung dalam kebaikan, tunjukkan dengan akhlak yang mulia. Bakti kepada orang tua, doakan.
Fir'aun aja diajak oleh Musa, ketika akan diajak itu didoakan dulu. Bapak antum bukan Fir'aun, masa nggak bisa berubah? Ayo doakan dulu, doakan, minta kelembutan. Sampaikan, Pak, saya ini rajin ke masjid, berubah untuk lebih baik, bukan karena ingin menyakiti Papa, tapi ingin berbakti kepada Papa. Saya malu sampai usia segini belum bisa mengantarkan Papa ke surga. Saya ingin jadi anak baik, ingin memberikan mahkota pada ayah, ingin membalas jasa ibu yang telah mengandung. Izinkan saya untuk bisa menghafal Quran, izinkan saya berubah, bukan untuk apa-apa, untuk Bapak dan Ibu. Ya, malam doa, malam berdoa, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai berubah dengan tampilan, dengan akhlak, bukan dengan ujuk-ujuk penampilan macam-macam. Jadi membuat misalnya jadi heran dan sebagainya. Ya, tunjukkan dengan cara yang baik. Untuk mengenal dan mempelajari Islam, baiknya dimulai dari mana? Dimulai dari dasar. Ya, Iqra, baca. Pertama mulai dengan tauhid supaya kenal dengan Allah. Quran surah 47 ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau ingin kuat mendekat kepada Allah mesti dengan ilmu, ilmunya tauhid. Setelah itu mulai belajar fikih. Jangan tinggi-tinggi ya, jangan tinggi-tinggi. Fikih salat. Ayo, kata Quran, ada orang yang masih belum paham bacaan dan gerakan salat. Pertanyaan saya, Anda sampai hari ini dari ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan salat yang telah Anda pahami? Jangan-jangan sampai hari ini ada yang maaf, ruku nggak ngerti yang dibaca, sujud gak paham yang diamalkan. Bahkan kata Nabi di Abu Dawud nomor hadis 666, hatta la yashkurul musalli kam rakatan yusalli. Ada orang salat sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Pernah mengalami itu? Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah. Itu baru baca Allahu Akbar. Abu Dawud nomor hadis 857. Baru baca begini, Allahu Akbar. Saking pahamnya dengan bacaan Allahu Akbar, gemetaran tangannya. Gemetaran. Ditanya kenapa? Kata Abu Bakar, saya takut ketika bertakbir merasa yang paling besar dalam hidup. Sombong dengan orang lain. Merasa angkuh dengan yang lain. Yang paling hebat dibanding yang lain, dibanding paling khusyuk salatnya dibanding yang lain, takut. Itu Abu Bakar yang dijamin masuk surga. Pahanya tidak sebanding amalan umat manusia. Menemani Nabi hijrah ke Madinah, sahabat terbaik, mertua Nabi. Takbir Allahu Akbar, saking pahamnya sampai gemetaran. Antum takbir salat subuh, salat di puncak, gemetaran juga. Bedanya nggak paham apa yang dibaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan, rahmat, keberkahan buat Ustaz. Demikian untuk antum, semoga Allah memberikan lebih daripada apa yang antum doakan. Bagaimana kita menyikapi orang-orang atau saudara kita yang berkata bahwa kajian Ustaz Adi Hidayat itu di luar dari manhaj salaf, karena ini membingungkan untuk kita yang baru hijrah. Sikapi dengan cara yang bijak. Tidak usah marah. Marah tidak menyelesaikan persoalan. Tanyakan dulu salaf itu apa. Jangan-jangan antum bikin istilah, antum sendiri nggak ngerti apa yang disebutkan. Coba tanyakan dulu. Saya sederhana teman-teman sekalian. Kalau ada yang baik mendekatkan Anda dengan Allah dan Rasul, meningkatkan iman Anda, ambil. Kalau saya menyampaikan tidak membuat Anda dekat dengan Allah, tinggalkan saya, ambil ustadz yang lain. Sederhana. Tugas kita itu cuma mengajarkan, bukan paksa orang ikut kita. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Jadi kalau Anda menghadapi orang-orang demikian, tidak usah marah. Gak usah marah. Cukup sampaikan, baik. Kalau memang dianggap baik, ambil saja. Kalau tidak baik, gak usah diambil. Dan kita tidak usah saling mencela. Karena mencela itu mengurangi pahala kita. Selesai. Jadi saya tidak ambil pusing. Saya saja tidak pusing. Kenapa antum pusing? Jelas ya? Baik, saya tidak persoalkan. Silahkan. Anda mau mencela, silahkan. Saya manusia. Saya bukan malaikat. Wajar kalau ada kesalahan. Silahkan. Mau dicela, gak ada masalah. Silahkan. Allah dicela. Rasul dicela. Malaikat dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Saya Allah bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama juga bukan sampai kepada level itu. Saya masih sehat. Jadi kalau dicela, kalau nggak mau dicela, siapa saya? Gak ada masalah kalau mau cela-cela aja. Cuman ketika Anda mencela, alhamdulillah, ya dosa Anda nambah, pahala saya bertambah. Karena rumus mencela itu ketika Anda mencela, maka pindah seketika pahala Anda kepada yang dicela. Hadis Muslim hadis 5611. Tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang cela orang lain, maka berpindahlah pahalanya kepada yang dicela. Antum taklim sekarang, ikut taklim. Begitu antum keluar, ngelihat teman antum enggak ikut, antum bilang, "Tuh, lihat ya.
Belum dapat hidayah kayaknya. Masya Allah. Itu ketika antum bilang, pahala taklim antum dipindahkan kepada orang yang dicela. Saya bilang, saya tidak Ustaz. Alhamdulillah. Tidak seperti orang itu. Sama. Pindah. Ayo silahkan. Ayo. Dan ingat ya, celaan itu ada dua. Celaan standar kalimat biasa, celaan dahsyat kalimat yang akan mencari pemiliknya. Sesat, kafir mencari pemiliknya. Jadi kalau Anda sebut misalnya, Ustaz Ali sesat. Ingat, kalimat sesat itu akan mencari pemiliknya. Kalau saya tidak sesat, dia akan mencari ke langit. Di langit tidak ditemukan mencari di bumi. Di bumi tidak ditemukan kembali kepada Anda yang mengucapkan. Hati-hati. Hati-hati ya. Makanya saat terjadi peristiwa tahdzir itu, saya mengundang. Saya tidak ingin rame-rame. Kalau cuma saya jawab di media sosial, cuma bikin rame. Antum yang bingung. Karena itu saya undang. Tidak ada yang datang. Saya ajak dialog sampai ini berbunyi bel itu kan mau masuk waktu asar tidak ada yang datang. Ya, karena itu saya mau akhiri karena masuk waktu asar. Ya, saya mau akhiri, jangan antum pusing, cukup tinggalkan dan insya Allah berita baiknya semua itu saya jawab. Saya sudah menulis buku, sedang dicetak sekarang. Insya Allah itu menjawab semua persoalan yang tadi ditanyakan. Judul bukunya Manhaj Tahdzir Kelas Eksekutif. Ya, insya Allah bulan depan akan terbit, silahkan antum dapatkan. Kita sudah masuk asar ya. Karena sudah masuk kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti setelah asar ada yang akan mendapatkan hadiah mushaf dari panitia. Silahkan dipilih yang terbaik menurut panitia. Saya cukupkan supaya kita bisa menunaikan salat asar berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.